Legenda Petani Immortal episode 68. Jangan hanya menatapku, kawan. Aku punya pistol. Jika kau terus menatap, aku akan menembak. Gong Feiyu sedikit takut dengan tatapan serigala-serigala besar itu dan berteriak gugup. Gangguan yang ditimbulkan Gong Feiyu benar-benar merusak suasana tegang. Guru Kumu dan Kepala Biara Mingxin juga segera keluar dari tenda mereka dan berjaga di dua arah lainnya. Aura beberapa kultivator melonjak, dan debu di bawah kaki mereka terangkat oleh arus udara, menciptakan pemandangan pasir dan batu yang berterbangan, dipenuhi dengan niat membunuh. Saat melihat serigala berbulu abu-abu ini, yang tingginya hanya setengah dari tinggi manusia, kegembiraan awal Gong Feiyu telah lama sirna, dan kakinya gemetar. Terbiasa menjadi tuan muda yang dimanjakan, tingkat kultivasinya tidak buruk, tetapi tanpa penempaan darah dan keringat, masalah muncul ketika menghadapi pertempuran sesungguhnya. Li Yunfei dan yang lainnya sudah memasuki mode pertempuran, tetapi Gong Feiyu bahkan tidak bisa memfokuskan pikirannya. Jadi bagaimana dia bisa menggunakan mantra dan jampi-jampi? Kapten Li, Anda memiliki tingkat kultivasi terendah, izinkan saya membantu Anda. Gong Feiyu, yang terlalu malu untuk tetap berada di dalam tenda, merangkak keluar dan berlari menuju Li Yunfei. Dia percaya bahwa para kultivator tingkat 2 tidak membutuhkan bantuan, sementara dia dan Li Yunfei sama-sama kultivator tingkat 1 dan paling membutuhkan kerjasama. Pelarian Gong Feiyu membuat marah dua serigala raksasa di depan Li Yunfei. Mereka memperlihatkan taringnya, menggeram, dan tiba-tiba menerkam. Satu menyerang Li Yunfei dari kiri, dan yang lainnya dari kanan. Dasar pembawa sial, kau di sini untuk membantuku atau untuk mencelakaiku? Li Yunfei tertawa dan mengumpat, sama sekali mengabaikan serigala raksasa yang menerkamnya. Bau busuk menyengatnya, dan Li Yunfei mengayunkan pisau kayunya, membidik wajah serigala raksasa itu. Serigala raksasa itu sangat licik, tampaknya telah merencanakan ini sejak awal. Tiba-tiba ia oleng di tengah penerbangan dan mendarat sebelum waktunya. Kemudian, ia menerjang secara diagonal, berbalik untuk menyerang Gong Feiyu. Hah! Ia bahkan lebih licik daripada rubah. Li Yunfei tidak menyangka serigala hasil mutasi itu cerdas, dan ia begitu cepat sehingga berhasil menghindari pisaunya. Ah, tolong! Gong Feiyu berteriak ketakutan. Ia bergerak secepat kilat dan, dalam keputusasaan akhirnya menggunakan teknik melarikan diri keluarga Gong, langkah gang surgawi. Entah itu asli atau tidak, gerakannya seperti tarian perdukunan, bergoyang ke kiri dan ke kanan dan berhasil menghindari serangan dua serigala raksasa itu. Li Yunfei tiba tepat waktu dan menendang perut serigala raksasa itu. Dengan lolongan, serigala raksasa itu menjerit kesakitan dan terpental puluhan meter, jatuh ke hutan di bawah bukit, nasibnya tidak diketahui. Serigala itu memiliki kepala besi, punggung perunggu, dan pinggang tahu. Tendangan Li Yunfei, dengan kekuatan luar biasa, mengenai titik lemah serigala raksasa itu, membuatnya sulit untuk tidak mati. Situasinya kritis, dua serigala raksasa lainnya menyerbu dari belakang. Li Yunfei tak berani menahan diri lagi, dan dengan golok, ia menebas leher serigala raksasa yang mengejar Gong Feiyu. Kepalanya langsung terlepas. Ia telah membunyikan trompet perang. Secara bersamaan, pertempuran meletus di beberapa lokasi lain. Kultivasi seni bela diri tingkat 2 Xiaoqian dicapai melalui keterampilan sejati. Pedang pendeknya sangat menakutkan, berubah menjadi gugusan cahaya pedang. Secara bersamaan menangkis 3 atau 4 serigala raksasa yang menerkamnya. Setiap tebasan menghasilkan bercak darah. Master Mingxin juga seorang praktisi seni bela diri. Senjatanya adalah tongkat pendek, yang biasanya ia gunakan sebagai alat pengintai. Tetapi dalam pertempuran sebenarnya, kekuatannya sangat mencengangkan. Tongkat itu menghantam kepala serigala raksasa tersebut. Meskipun kepala serigala itu kokoh, dua serigala yang menerkamnya pingsan dan jatuh ke dalam kawanan mereka sendiri, menyebabkan kekacauan di antara anggota kawanan lainnya. Pendeta Taois dari kayu layu itu menggunakan sihir asli. Meskipun dia berdiri di garis depan, tangan kirinya sesekali menggambar lengkungan aneh di bawah kakinya. Tidak peduli bagaimana serigala raksasa itu menyerang, mereka tampak tersesat, berputar-putar dan tidak mampu mencapai sisinya. Dengan waktu jeda ini, Guru Kumu telah memanfaatkan energi spiritual langit dan bumi, menyebabkan medan magnet kelima elemen seketika menjadi kacau. Dia menunjuk dua jari berdampingan ke beberapa serigala raksasa yang tersesat, dan seolah-olah daun-daun tajam yang tak terhitung jumlahnya jatuh menimpa mereka. Seketika, lolongan binatang buas bergema dari kawanan serigala. Setelah kekacauan awal, Gong Feiyu akhirnya kehilangan kesabarannya. Dia melepaskan beberapa tembakan, menumbangkan salah satu serigala raksasa yang telah mengejarnya selama setengah hari. Memanfaatkan momen itu untuk mengatur napas, dia membuat segel tangan dan mengucapkan mantra. Jaring cahaya terbang dari tangannya dan mengenai serigala-serigala raksasa di sekitar Li Yunfei. Gambarlah lingkaran di tanah dan kurunglah, teriak Gong Feiyu dengan angkuh, dan jaring ringan itu menutup, menjebak 3 atau 4 serigala raksasa. Sayangnya, hal ini juga menjebak Li Yunfei dalam jaring cahaya. Sialan!
Aku tidak takut pada lawan yang seperti dewa, tapi aku takut pada rekan satu tim yang seperti babi. Apakah kakekmu memanggilmu untuk menyakitiku atau untuk membantuku? Li Yunfei mengumpat, dan tiba-tiba mempercepat gerakannya dengan pisau pemotong kayu, menebas leher keempat serigala raksasa yang berkerumun bersama. Tak satu pun dari serigala itu bisa menghindar. Darah menyembur keluar, dan Li Yunfei tidak punya tempat untuk bersembunyi, sehingga seluruh tubuhnya terkena cipratan darah yang berbau busuk. Maaf, itu kesalahan. Aku pasti tidak akan mengulanginya lagi lain kali. Gong Feiyu meminta maaf dengan canggung. Dia telah mencoba membantu tetapi malah memperburuk keadaan. Dia pada dasarnya telah memakan beberapa makanan lezat yang disiapkan oleh Li Yunfei tanpa hasil. Itu sangat memalukan. Setelah meminta maaf, dia segera menarik kembali mantranya. Jika tidak, jika Li Yunfei memutuskan jaring mantra dengan satu serangan, dia akan terluka oleh efek sampingnya. Lain kali aku juga akan begitu. Li Yunfei menyeka darah serigala dari wajahnya, tidak ingin mengatakan sesuatu yang terlalu menyakitkan kepada Gong Feiyu. Tetapi setidaknya dia tidak akan lagi membelakangi rekan setim yang tidak berguna. Itu terlalu berbahaya. Saat ini, seluruh 20 lebih serigala raksasa bermutasi telah dilenyapkan oleh kelima orang tersebut. Xiao Qian dicakar oleh salah satu serigala raksasa, meninggalkan luka berdarah di dadanya. Kepala biara Mingxin dicakar 2 kali di kaki oleh serigala liar dan hampir digigit. Tongkat kayunya, bagaimanapun, tidak seefektif pisau. Adapun Taois Kumu, dia memenuhi reputasinya sebagai kultivator spiritual tingkat kedua karena sikapnya yang elegan dan tanpa batasan. Dia membunuh 5 atau 6 serigala raksasa di depannya. Namun tidak setetes darah pun menodai tubuhnya, tidak seperti Li Yunfei, yang tampak seperti tukang jagal babi. Aduh, aku lelah sekali. Pertempuran ini sangat seru dan menegangkan, ini pertama kalinya bagiku. Gong Feiyu menjatuhkan diri ke tanah, seolah-olah dialah pahlawan terbesar, mengambil pujian atas kerja keras semua orang. Yang lain mengabaikannya. Li Yunfei mendekat dan menanyakan tentang luka-luka mereka. Karena tidak menemukan masalah serius, dia merasa agak lega. Sebenarnya, mereka tidak perlu bertarung sekeras itu. Jika dia tidak takut membongkar rahasia ruang sempit itu, dia bisa dengan mudah menangkap semua binatang buas yang menyerangnya dan melemparkannya ke dalam lubang ular untuk memberi makan ular-ular itu. Jangan biarkan keganasan mereka menipu Anda. Jika Anda melemparkan mereka ke dalam lubang ular, ratusan ular berbisa bermutasi yang masih hidup akan dengan mudah menghabisi mereka. Lagi pula, ada banyak kobra berbisa dan beberapa kobra raja yang bermutasi parah di dalamnya, yang membuat mereka cukup ganas. Karena kedua praktisi bela diri yang terluka itu tidak dapat diandalkan, dan kultivator spiritual seperti Guru Kumu dan Gong Feiyu tidak mampu menangani pekerjaan berat, tugas membersihkan bangkai serigala secara alami jatuh ke tangan Li Yunfei. Dia mengelilingi bukit dan mengumpulkan 25 serigala. Ditambah satu yang dia tendang, seharusnya ada total 26 serigala bermutasi. Situasinya sedikit lebih baik dari yang mereka bayangkan. Meskipun makhluk-makhluk bermutasi ini kuat, mereka masih dalam batas yang dapat diterima oleh para kultivator. Menyebut mereka bermutasi berarti mereka hanya lebih besar, lebih cepat, dan lebih kuat daripada serigala biasa. Para pemburu biasa akan celaka jika bertemu dengan makhluk-makhluk bermutasi ini. Keputusan kantor manajemen khusus untuk mengirim para kultivator ini ke pegunungan untuk memburu mereka masuk akal. Saat Li Yunfei duduk beristirahat di depan tumpukan bangkai serigala, fajar menyingsing, dan matahari merah mengintip dari timur. Panggilan telepon tahu datang tiba sesuai jadwal. Li Yunfei, aku mendengar lolongan pilu dari jalan timur. Apakah kau bertemu dengan sekumpulan serigala bermutasi? Bagaimana jalannya pertempuran? Apakah ada korban? Tanya tahu datang dengan cemas begitu ia berbicara. Mereka hampir sampai di titik pertemuan, dan mereka tidak bisa lagi kehilangan orang atau mengalami korban jiwa. Jika tidak, misi terpenting ini tidak akan mungkin diselesaikan. Kami menemukan total 26 serigala mutan, dan membunuh semuanya. Mereka hanya menderita luka ringan dan tidak terluka. Kami sudah sangat dekat dengan semuanya sekarang. Haruskah kita memindahkan bangkai serigala secara manual, atau menunggu helikopter pengangkut tiba? Jawab Li Yunfei. Lebih dari 20 serigala bermutasi? Itu luar biasa. Kalian berempat hanya mengalami luka ringan. Itu menakjubkan. Tao Datan tidak menyadari bahwa Xiao Qian telah ditaklukkan oleh Li Yunfei. Dia berseru, "Baiklah, aku akan memberimu pujian untuk ini. Gunakan telepon satelit untuk menghubungi helikopter. Mereka akan dapat menemukan lokasi kalian." Li Yunfei mengikuti instruksi dan menghubungi Departemen Transportasi. Sebuah pesawat angkut tiba dengan cepat. Untungnya, puncak bukit cukup luas untuk menyediakan ruang pendaratan yang memadai setelah tenda dibongkar. Beberapa tentara berseragam kamuflase melompat keluar dari pesawat angkut, memberi hormat kepada Li Yunfei, melakukan serah terima singkat, dan buru-buru memuat bangkai serigala mutan ke dalam pesawat. Para prajurit ini cukup penasaran dengan orang-orang dari lembaga-lembaga khusus tersebut. Sambil memindahkan barang-barang, mereka sesekali melirik orang-orang itu,
terutama guru Kumu dan guru Mingxin yang berpakaian aneh. Li Yunfei menyuruh semua orang untuk beristirahat sejenak dan sarapan setelah pesawat angkut berangkat, lalu melanjutkan perjalanan. Jika perjalanan berjalan lancar, mereka seharusnya sampai di titik pertemuan yang telah ditentukan pada tengah hari. Li Yunfei juga tidak tahu nama gunung ini. Bahkan, selain beberapa puncak khusus, hampir tidak ada gunung-gunung terpencil ini yang memiliki nama. Puncak-puncak itu memiliki nama karena orang-orang memberikannya. Selama ada kultivator di gunung itu, mereka akan mendirikan batu besar di jalan menuju puncak gunung dan mengukir kata-kata di atasnya, dan kemudian gunung itu akan memiliki nama. Puncak Lotus terletak di dalam pegunungan, dan gunung ini terkenal karena banyaknya praktisi di sana. Menurut kakek Li Yunfei, kuil Landuo hanyalah salah satu kuil yang lebih istimewa di puncak Lotus, bukan keseluruhan gunung tersebut. Sama seperti Gunung Wutai yang memiliki lebih dari satu kuil, dan Gunung Longhu yang memiliki lebih dari satu kuil Taois. Setelah mencapai puncak, Li Yunfei tidak dapat mengingat seberapa jauh puncak teratai itu dalam ingatannya. Dia pernah pergi ke sana sekali bersama kakeknya ketika masih kecil, tetapi dia tidak dapat mengingat detail pengalaman itu. Setelah beberapa hari mendaki, ransel semua orang hampir kosong, dan mereka merasa lega, sehingga mereka berjalan sangat cepat. Menjelang siang, mereka hanya berjarak sekitar 3 atau 4 mil dari perkemahan di puncak. Saat Li Yunfei dan rombongannya sedang dalam perjalanan, mereka tiba-tiba melihat beberapa orang beristirahat di atas batu di pinggir jalan. Ternyata itu adalah keluarga Cai. Sungguh kebetulan, Cai Ziping, yang masih kurus kering akibat racun ular, sesekali terbatuk, tetapi mulutnya tetap setajam biasanya. Dia berkata, Cai Long dan Xiao Qian pasti telah dibunuh oleh Li Yunfei. Kakak kedua, mari kita tunggu dia di sini. Ini satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh. Selama dia muncul, kita akan memaksanya batuk-batuk. Ya, selama dia mengakui telah membunuh Cai Long, kita berhak membalas dendam. Mari kita selesaikan masalah di dunia persilatan. Hei, kenapa kalian semua menatapku? Cai Ziping belum mendengar langkah kaki yang samar itu. Dia berbicara begitu antusias sehingga dia bahkan tidak mengerti kedipan mata yang diberikan Song Fei padanya. Baru setelah semua orang menoleh ke belakang, dia tiba-tiba berbalik dan melihat Li Yunfei, serta Xiao Qian, yang dia kira telah meninggal beberapa hari yang lalu. Xiao Qian? Jadi kau belum mati? Cai Ziping sebenarnya cukup senang, tetapi kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah, seolah-olah dia menyadari sesuatu. Dia meraung, kau, Xiao Qian, kau tidak menghubungi kami meskipun kau masih hidup. Apakah kau mengkhianati kami? Di mana Cai Long kami? Di mana dia? Kilatan amarah melintas di mata Xiao Qian, tetapi dia berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya. Cai Ziping, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tersesat, semua alat komunikasiku hanyut terpinundatet banjir, dan aku hampir mati kelaparan. Untungnya, aku bertemu Li Yunfei dan kelompoknya, dan aku diselamatkan oleh keberuntungan. Kapan aku pernah melihat Cai Long? Bukankah dia bersamamu? Hah? Cai Ziping terkejut, bingung harus bereaksi seperti apa untuk waktu yang lama. Tidak hanya itu, Cai Zijing, Song Fei, dan yang lainnya juga menatap Xiao Qian dengan mata terbelalak heran. Mata mereka melebar karena tak percaya. Apakah kata-katanya menyiratkan bahwa dia menjauhkan diri dari kelompok mereka? Li Yunfei melirik Xiao Qian dengan puas dan terkekeh. Timu bahkan tidak bisa mengawasi anggotamu sendiri. Ini benar-benar kegagalan. Beberapa hari yang lalu, terjadi banjir bandang, dan pria setengah lumpuh yang diracuni bisa ular itu baik-baik saja. Tetapi bagaimana mungkin dua ahli tingkat 2 hanya terbawa banjir? Ini terlalu aneh. Kapten Cai Zijing, bukankah Anda terlalu memperhatikan anggota keluarga Anda sendiri dan mengabaikan anggota tim biasa? HMPH. Li Yunfei, apa kau hanya pandai bicara kosong? Apa kau punya nyali untuk bertarung 1 lawan 1 denganku? Cai Zijing menahan amarahnya yang meluap, menatap dingin ke arah Li Yunfei, berharap dia bisa membunuhnya seketika dan menyingkirkan ancaman besar ini. Pertarungan 1 lawan 1? Heh, aku siap kapan saja. Li Yunfei melirik Cai Zijing dan ketiga anggota di belakangnya. Dia benar-benar ingin membunuh mereka semua, dan dia tidak akan pernah membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Bagus mata Cai Zijing berbinar, dan dia hendak membunuh Li Yunfei dalam pertarungan yang adil. Namun kemudian dia mendengar suara Tao Datan dan Xiang Guanzheng datang dari balik jalan setapak di gunung. Sungguh kebetulan, anggota tim mereka juga telah mencapai puncak gunung. Siapa yang mau ikut lomba? Lomba macam apa? Setelah berhari-hari melewati pegunungan, kau masih punya energi yang bagus. Kau benar-benar pantas disebut ahli oleh kantor manajemen. Ayo, bantu aku membawa bangkai binatang hutan ini ke perkemahan di titik berkumpul. Tao Datan menunjuk ke tas nilon di punggung 2 anggota tim bela diri di belakangnya. Tas-tas itu menggembung, dan tidak jelas jenis binatang hutan apa yang ada di dalamnya. Li Yunfei, tentu saja, membantahnya. Begitu melihat Tao Datan muncul, dia langsung mengeluh seolah-olah melihat seorang kerabat direktur Tao. Anda akhirnya datang.
Cai Zijing ini menghentikan kami dan bersikeras untuk bertanding dengan saya. Jika Anda tidak muncul, saya khawatir saya akan berada dalam bahaya. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Ayo kita berlatih tanding. Siapa yang berani melukaimu? Hah? Bukankah ini Xiao Qian? Bukankah dia menghilang? Kenapa dia ada di kelompokmu? Mata Tao Datan hampir melotot saat melihat Xiao Qian. Dia menatap Li Yunfei, lalu Song Fei dan yang lainnya dengan wajah muram. Dan sepertinya dia mengerti sesuatu. Direktur Tao, begini ceritanya, saya tersesat lalu tertimpa banjir bandang. Entah bagaimana, saya tidak bisa menemukan kelompok saya semula. Akhirnya, saya beruntung bertemu Li Yunfei dan kelompoknya, dan begitulah saya bisa sampai di sini, kata Xiao Qian, mengulangi singkat alasan yang telah ia persiapkan sebelumnya. Tao Datan sama sekali tidak percaya alasan itu. Tetapi setelah melirik Li Yunfei yang misterius dan Cai Zijing yang tampak tidak ramah serta yang lainnya, dia tertawa terbahak-bahak. Syukurlah kau baik-baik saja. Kami semua sangat khawatir tentangmu beberapa hari terakhir ini. Jika kami tidak dapat menemukanmu di titik pertemuan, aku akan melaporkannya kepada atasan dan mengirim prajurit biasa ke pegunungan untuk mencari keberadaanmu. Di tengah tawa dan percakapan, kelompok itu berjalan menuju perkemahan di puncak gunung, sengaja melupakan kontes yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Li Yunfei juga tidak ingin mengungkapkan kekuatan sebenarnya di depan semua orang. Dia berencana untuk membalas dendam kepada keluarga Cai ketika mereka berdua saja. Kem di puncak gunung itu dijaga oleh tentara bersenjata lengkap, dan helikopter sering mendarat atau lepas landas. Para personel dari kantor manajemen khusus di dalam tampak lega melihat Tao Datan tiba bersama anak buahnya. Salah satu dari mereka, yang agak tidak sabar, melapor kepada Tao Datan bahkan sebelum Tao memperkenalkan mereka bos, sesuatu yang buruk telah terjadi. Sejak semalam, binatang hutan di lembah nomor 1 menjadi sangat gelisah. Entah mengapa, mereka mulai saling membunuh, terutama dua ular piton raksasa itu, satu hitam dan satu kuning, yang pada dasarnya adalah raja dan tiran. Tidak ada binatang hutan yang berani mendekati mereka. Orang lain mungkin tidak memahami arti penting dari dua ular piton raksasa itu, satu berwarna kuning dan satu berwarna hitam, tetapi Li Yunfei memahaminya dengan sempurna. Jika ada yang bisa berkuasa di antara sekelompok binatang buas yang bermutasi, itu pasti Wang Cai dan Xiao Hei. Mereka semua telah tumbuh secara mengerikan. Apa yang dulunya merupakan rekor dunia sekitar 20 meter kini telah melampaui pemahaman orang normal. Apakah 30 meter, atau sesuatu yang lain sama sekali? Angka ini mungkin tidak terlihat banyak, tetapi jika Anda melihat ular piton raksasa sepanjang 30 meter, dengan pinggang setebal ember, kepala sebesar rumah kecil, dan mulut yang dapat menelan lebih dari selusin orang sekaligus. Anda tahu betapa menakutkannya hal itu tanpa perlu dijelaskan. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Kedua ular piton raksasa yang lepas kendali ini telah menjadi seperti ini. Beberapa waktu lalu, di kuil Taois tanpa nama itu, mereka masih bisa mempertahankan panjang lebih dari 20 meter. Tetapi sekarang, jika panjang mereka tidak mencapai sekitar 30 meter, Li Yunfei bisa dengan mudah membenturkan kepalanya ke balok tahu dan mati. Setelah lepas kendali, lebah-lebah itu tumbuh beberapa kali lipat dari ukuran aslinya. Jika makhluk-makhluk aneh ini, yang tumbuh dengan memakan ikan luar angkasa dan meminum mata air spiritual luar angkasa setiap hari, tidak mengalami perubahan apapun, bagaimana mungkin aku bisa bermain dengan mereka? Tao Datan memahami perasaan bawahannya. Setelah mendengarkannya selama beberapa menit, ia menenangkannya, memperkenalkan ahli yang baru direkrut, lalu mulai menyiapkan makan siang. Lingkungan di sini jauh lebih baik daripada di pegunungan terpencil. Tersedia makanan dan minuman. Tenda-tendanya bisa menampung 3 orang, dan sangat luas. Saat makan, Tao Datan mengungkapkan kondisi beberapa lembah kepada semua orang. Ternyata, ketika mereka menjelajah lebih dalam ke daerah tersebut, mereka menemukan 3 lembah mengerikan yang sepenuhnya menghalangi jalan. Lembah nomor 1 terletak di tengah jalan utama, meliputi area seluas beberapa kilometer. Lembah ini penuh dengan makhluk mutan dan sangat menakutkan sehingga tidak ada seorang pun yang berani melangkah masuk. Selain sesekali dapat mengamati beberapa monster raksasa melalui teropong, tidak ada hal lain yang diketahui. Lembah nomor 2 dan nomor 3 terletak di sebelah kiri dan kanan lembah nomor 1. Ukurannya lebih kecil, tetapi binatang-binatang mutan di dalamnya sangat ganas, termasuk babi hutan, serigala, rubah, serigala emas, ular berbisa, piton, burung pegar, kelinci, dan berbagai jenis burung. Layaknya sebuah keluarga yang harmonis, semua binatang buas, tanpa memandang spesiesnya, berkumpul bersama. Entah mereka bisa menjadi makanan bagi yang lain atau tidak, mereka semua ingin mendekat ke tengah. Seolah-olah ada sesuatu yang sangat berharga di sana yang menarik perhatian semua binatang buas. Bahkan dengan mata tertutup, Li Yunfei bisa menebak bahwa pasti ada batu matahari di sana. Dia tidak pernah menyangka akan ada 3 batu matahari di 3 lembah yang sempit ini. Dia belum tahu ukurannya, tetapi melihat begitu banyak binatang buas berkumpul di sana, mengetahui bahwa ada 3 batu matahari jelas di luar imajinasi siapapun. Saat ia merekam lintasan meteorit matahari,
Tampaknya beberapa meteorit paling terang jatuh di lokasi ini, dan semakin terang meteoritnya, semakin besar ukurannya. Yang lain menatap cemas ke arah yang ditunjuk Taudatan, dipenuhi rasa takut. Ada ribuan bahkan jutaan binatang buas bermutasi di dalam. Apa yang sedang terjadi? Lalu seseorang bertanya, mengapa tidak menggunakan pesawat pengebom? Taudatan menjelaskan bahwa medan di sini terlalu kompleks. Jika seseorang masuk jauh ke dalam lembah dan menjatuhkan alat pelacak satelit tepat di tengahnya, maka pesawat pengebom akan dikirim dari atas untuk menjatuhkan bom pembakar berat, mengubah lembah itu menjadi arang. Kedengarannya sederhana, tetapi memasuki lembah yang dipenuhi binatang buas bermutasi sama saja dengan bunuh diri, dan tidak ada yang berani mencobanya. Bahkan Shang Guanzheng, satu-satunya ahli tingkat ketiga dalam tim, pun tidak mau menerima misi tersebut. Begitu banyak ahli, namun tak seorang pun berani menerima misi ini. Sungguh menggelikan. Bukankah kita punya seorang pemburu di tim kita yang mengaku sebagai pemandu? Aku penasaran apakah dia berani menerima misi ini? Sebuah suara sumbang muncul dalam obrolan kelompok itu. Cai Ziping, dengan wajah bengkak seperti kepala babi, sedang mengunyah kaki ayam dan berteriak dengan nada sarkastik. Li Yunfei mencibir. Pria ini masih membawa ular berbisa, namun ia berani memakan makanan berminyak seperti itu. Ia sedang mencari kematian, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Adapun provokasi semacam ini, itu terlalu kekanak-kanakan. Bahkan jika ia benar-benar memasuki lembah nomor 1, ia tidak akan mati dengan kekuatan ruang sempit itu. Selain itu, kedua ular piton raksasa itu adalah peliharaannya. Hanya dengan bersiul, mereka pasti akan berlari menghampirinya untuk membawanya ke pusat lembah untuk mengambil meteorit matahari. Gong Feiyu, tanpa sedikit pun ketenangan, langsung meraung saat mendengar Cai Ziping berani memprovokasi Li Yunfei. Sialan! Bajingan itu buta. Dia bahkan tidak bisa memilih tempat yang tepat untuk kentut. Apakah lembah nomor 1 tempat untuk manusia? Jika kau ingin Li Yunfei mati, kenapa kau tidak pergi ke lembah nomor 3? Atau bahkan lembah nomor 3? Berani-beraninya kau pergi ke sana? Aku? Kenapa aku tidak berani pergi? Cai Ziping jelas masih mual akibat bisa ular dan pikirannya tidak jernih. Dalam kecemasannya, dia mengabaikan segalanya dan, dengan penuh keberanian, meraung, selama Li Yunfei berani pergi ke lembah 1, aku berani pergi ke lembah 2. Aku bahkan berani memutuskan untuk mengirim Cai Jian ke lembah 3. 2 nyawa untuk 1 nyawamu. Li Yunfei, apakah kau berani? Li Yunfei tersenyum, ekspresinya tidak berubah, tetapi Cai Jian, yang berdiri di samping Cai Ziping, langsung pucat pasi. Dia memang berasal dari cabang keluarga Cai yang lain, tetapi dia adalah seorang ahli tingkat kedua. Dia telah berlatih sepanjang hidupnya, dan bahkan di usia 40-an atau 50-an, dia baru mencapai tahap awal tingkat kedua. Terlepas dari asal-usulnya yang sederhana, dia tetap sangat dihargai oleh keluarga Cai dan telah menjadi tokoh penting di dalamnya. Namun bagaimana mungkin seseorang seperti saya, yang hidupnya ditentukan oleh putra kepala keluarga yang tidak berguna itu hanya dengan satu kata? Betapa tidak adil dan memilukan hidup ini? Aku tak pernah menyangka Cai Ziping, tuan muda ketiga, akan begitu berani. Aku mengagumimu. Karena kau menantang maut, aku akan ikut bermain sampai akhir. Li Yunfei menangkupkan tangannya, tersenyum, dan melirik semua orang sebelum berkata, karena tuan muda ketiga dari keluarga Cai telah mengucapkan kata-kata yang begitu berani, maka aku, seorang petani biasa, tak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Aku akan mempertaruhkan nyawaku yang tak berharga. 1 lawan 2, itu sepadan bagaimanapun kau melihatnya. Sebelum aku pergi, aku akan menulis surat wasiatku. Bahkan jika kakekku tahu aku sudah mati, dia tidak akan menimbulkan masalah bagi siapapun. Taudatan hendak menghentikannya ketika Cai Ziping, seolah disuntik adrenalin, melompat dan meraung. Baiklah, kata-kata seorang pria sejati adalah janji yang teguh. Li Yunfei, kau sendiri yang mengatakannya, kau tidak bisa mengingkari janjimu. Cai Zijing memandang saudara ketiganya seolah-olah dia orang asing, bertanya-tanya dari mana orang itu mendapatkan keberanian, apakah dia sudah gila, diracuni, atau tiba-tiba kehilangan akal sehat, berani mempertaruhkan nyawanya melawan Li Yunfei. Untungnya, saudara ketiganya membawa Cai Jian bersamanya. Bukan dirinya, tapi bisakah ini benar-benar berhasil? Jika saudara ketiganya meninggal, bagaimana dia bisa menghadapi ayahnya? Saat Cai Zijing ragu-ragu, Li Yunfei berdiri dengan senyum dingin dan mencapai kesepakatan dengan Cai Zijing, memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya memasuki lembah berbahaya dan melemparkan pelacak satelit ke inti lembah tersebut. Taruhan mereka menggemparkan seluruh camp. Apa yang tadinya tampak seperti misi yang jauh kini sepertinya akan segera berakhir. Jika mereka bertiga bisa menjatuhkan sistem penentuan posisi satelit ke jantung lembah, semua bahaya dan risiko tersembunyi di pegunungan dapat dihilangkan sekaligus, dan setidaknya personel kantor manajemen khusus dapat dievakuasi. Ketiga lembah ini tersusun dalam bentuk segitiga. Li Yunfei pernah mendengar kakeknya menyebutkannya sebelumnya. Lembah-lembah itu disebut 3 lembah abadi. Namun, para pemburu dan wisatawan jarang memasuki daerah ini,
sehingga lembah-lembah tersebut tetap tidak dikenal. Bahkan orang-orang di kantor manajemen khusus pun tidak mengetahui namanya. Setelah Li Yunfei, Cai Ziping, dan Cai Jian mengambil risiko hidup dan mati ini, seluruh perkemahan tampak terdiam. Setelah makan siang yang lezat, semua orang tampaknya kehilangan minat untuk mengobrol dan pergi ke tenda masing-masing untuk beristirahat atau berbicara. Gong Feiyu merangkak masuk ke tenda Li Yunfei dan dengan sungguh-sungguh menasihati. Kapten, Anda tidak bisa melakukan hal seperti ini dan bunuh diri. Kita tidak bisa membiarkan masa muda kita yang berharga terbuang sia-sia di lembah kecil ini. Apakah bajingan Cai Ziping itu pantas bertaruh dengan Anda? Yang paling saya khawatirkan adalah, jika Anda mati, seluruh camp mungkin akan terkubur bersama Anda. Kung Fu tingkat 3 kakek Anda bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Jangan khawatir, kakekku tidak sebegitu tidak masuk akalnya. Aku akan membuat surat wasiat sebelum pergi. Li Yunfei berbaring di tenda, beristirahat dengan mata tertutup, tanpa menunjukkan rasa takut atau panik. Hanya sesekali telinganya berkedut, mendengarkan suara-suara yang datang dari lembah nomor 1 beberapa mil jauhnya. Berdiri di puncak bukit perkemahan ini, Anda dapat melihat 3 lembah yang berbentuk seperti karakter Tiongkok di sebelah selatan. Namun, pepohonan di dalam lembah terlalu lebat, dan Anda tidak dapat melihat apapun dengan jelas menggunakan teropong kecuali pada waktu-waktu tertentu dalam sehari. Hanya karena Anda tidak dapat melihat sesuatu bukan berarti Anda tidak dapat mendengarnya. Anda dapat menyimpulkan apa yang terjadi di pegunungan hanya dari beberapa suara samar. Saat ini, tepat di tengah lembah 1, berdiri sebuah meteorit matahari raksasa, sebesar rumah, beberapa kali lebih besar dari matahari kecil di ruang sempit Li Yunfei. 2 ular piton raksasa yang menakutkan, melilit tubuhnya seperti gunung kecil, berbaring malas di samping meteorit matahari itu, satu berwarna hitam dan satu berwarna kuning, menyerupai simbol yin yang, sangat aneh namun dipenuhi keindahan yang menakutkan. Di samping 2 ular piton raksasa itu, hanya ada ruang kosong, binatang buas lainnya berani berbaring hanya beberapa meter jauhnya. Namun, ada juga beberapa yang berani. Seekor macan tutul berawan yang gemuk, dengan kulitnya yang bermotif seperti brokat berkilauan, perlahan mendekati meteorit matahari di tengah-tengah. Seekor ular piton raksasa, seluruh tubuhnya berwarna emas dan bermotif seperti koin tembaga, bernama Wang Cai, membuka matanya yang besar sedikit, yang di lembah yang remang-remang itu seperti lentera, seketika menerangi segala sesuatu di hadapannya. Macan tutul berawan, yang telah mengalami mutasi dan sekarang berukuran lebih dari 2 kali lipat dari jenisnya, dipenuhi rasa percaya diri, yakin bahwa ia bisa mendapatkan bagian dari rampasan perang antara 2 ular piton raksasa itu. Namun, begitu melihat tatapan menakutkan itu, ia langsung gemetar, tubuhnya kaku, mencoba mundur, tetapi sudah terlambat. Dengan jeritan keras, seperti guntur, Wang Cai menjulurkan kepalanya dan, seperti kilat kuning, langsung menyambar macan tutul berawan yang gemuk itu dari tanah ke dalam mulutnya. Macan tutul berawan itu meraung ketakutan, tetapi suaranya langsung menghilang. Karena Wang Cai telah menangkapnya dan menelannya utuh tanpa ragu-ragu atau lambat. Binatang-binatang mutan lain yang sedang mengintai langsung melompat menjauh, mundur beberapa meter, menatap ketakutan pada 2 makhluk aneh yang melampaui imajinasi terliar mereka. Ini bukan ular piton raksasa. Mereka praktis adalah naga legendaris. Ukuran mereka sangat besar sehingga bahkan macan tutul berawan, apalagi harimau, hanya akan menjadi santapan bagi mereka. Berbaring di dalam tenda, Li Yunfei merasa semakin tenang ketika mendengar geraman rendah yang familiar datang dari lembah. Selama kedua ular piton raksasa itu berkuasa di dalam, dia aman. Mengenai apakah kedua ular piton raksasa itu akan kembali ke sifat liarnya, Li Yunfei sama sekali tidak khawatir. Dia yakin bisa menangkap mereka di ruang kecilnya sebelum mereka menyerang, lalu menyiksa mereka sampai mati. Di ruang kecil itu, Li Yunfei adalah satu-satunya penguasa, dan perlawanan apapun akan dimusnahkan. Karena taruhan antara Li Yunfei dan Cai Ziping, rencana Tao Datan berubah, dan dia melaporkan situasi tersebut kepada atasannya semalaman untuk membahas kelayakan rencana tersebut. Meskipun digambarkan sebagai operasi berisiko tinggi, selama para penjudi bersedia, Badan Khusus Nasional tentu akan menyambutnya. Namun, para pengambil keputusan juga khawatir bagaimana jika ketiga pengambil risiko ini gagal. Mengerahkan seorang pengebom bukanlah hal main-main. Hal itu membutuhkan banyak laporan permohonan. Di sisi lain, jika sistem penentuan posisi tidak ditempatkan di tengah lembah, melainkan di luar pusat atau di tepi, siapa yang dapat menanggung tanggung jawab atas rangkaian konsekuensi yang timbul? Jadi Tao Datan hampir tidak tidur malam itu, menghabiskan sepanjang malam berdiskusi dengan atasannya melalui telepon satelit. Camp itu sangat sunyi, tidak ada yang bergerak, dan bahkan suara percakapan pun sangat jarang terdengar. Li Yunfei tidur nyenyak malam itu, hingga fajar menyingsing. Setelah meninggalkan tenda, ia mulai meregangkan otot-ototnya dan berlatih teknik bergulat dan bertarung militer yang telah diajarkan Sandaki kepadanya. Teknik bergulat dan berkelahi adalah seni bela diri yang sederhana dan mematikan. Bagi orang awam, ini adalah rahasia cepat dan mematikan yang bisa sangat efektif. Tetapi bagi para master seni bela diri, ini hanyalah trik tingkat rendah.
Li Yunfei berlatih dengan teliti, perlahan namun dengan gerakan yang sempurna. Para prajurit yang sedang bertugas, melihat hal ini, terkesan dan merasa memiliki ikatan batin, mengira bahwa Li Yunfei juga pernah berdinas di militer dan merupakan talenta istimewa yang muncul dari barak. Namun Cai Ziping meregangkan tubuh dan mencibir dengan wajah bengkak. Dengan kemampuan yang biasa-biasa saja seperti itu, kau berani pergi ke pegunungan sebagai pemandu? Kau beruntung tidak mati di perjalanan. Siapa yang dipukuli habis-habisan oleh para amatir ini di restoran sebelum kita memasuki pegunungan? Li Yunfei tidak akan bersikap sopan kepadanya. Karena kedua keluarga telah menjadi musuh bebuyutan, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Tanpa mengungkapkan kekuatan sebenarnya, dia akan membunuh sebanyak mungkin orang. Kau Cai Ziping merasa malu ketika mengingat kejadian itu dan berkata dengan marah, "Aku adalah kultivator spiritual. Aku tidak memperhatikan saat itu dan disergap olehmu, dasar penjahat. Kalau tidak, aku bisa saja memusnahkan seluruh keluargamu hanya dengan satu mantra." Melihat tidak ada orang di sekitar, Li Yunfei tiba-tiba mencibir dan berkata dengan suara sangat rendah, "Kau pikir kau bisa membunuh seluruh keluargaku hanya dengan mantra? Sama seperti anjing tua dari keluarga Cai Mu itu, yang menggunakan mantra pemanggilan petir yang ampuh dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri? Kau, kematian tetua klanku memang ada hubungannya denganmu. Kalau tidak, bagaimana kau tahu bahwa mantra serangan terkuatnya adalah mantra petir?" Mendengar berita ini, mata Cai Ziping berkilat ketakutan, dan dia mundur 2 atau 3 langkah, hampir jatuh ke tanah. "Lalu kenapa kalau kau tahu? Lalu kenapa kalau kau tidak tahu? Ketika ayahmu ingin membalas dendam pada keluarga kami, bukankah pada akhirnya dia tidak berani bergerak dan pergi dengan ekor di antara kedua kakinya? Jangan kira aku tidak tahu ketika keluarga Cai Enyu mengirim beberapa ahli ke kota Qinglong untuk menemuimu. HMPH, aku baik hati, tapi kau pikir aku lemah dan mudah ditindas? Lalu kenapa kalau kakakmu yang kedua, Cai Zijing, lulus dari Gunung Longhu? Bisakah dia mewakili seluruh Gunung Longhu? Betapa naifnya. Kalian sendiri yang menyebabkan ini, jadi jangan salahkan aku." Li Yunfei berbicara dengan kejam, tetapi latihannya dalam teknik bergulat dan bertarung tidak berhenti. Jelas, dia sama sekali tidak menganggap serius Cai Zijing. Pria ini diracuni oleh ular bermutasi di seluruh tubuhnya. Saya tidak tahu sekte mana yang diam-diam meracik obat ular. Tampaknya obat itu berhasil, tetapi sebenarnya, bisa ular telah menembus organ dalamnya. Dia sudah setengah lumpuh. Bahkan jika kita tidak membunuhnya di sini, dia tidak akan hidup lebih dari 2 tahun. Tunggu di sini, aku akan memberitahu kakak kedua. Cai Zijing terkejut sekaligus ketakutan. Dia berbalik dan lari seperti melihat hantu, berlari menuju tenda Cai Zijing. Bahkan sebelum masuk, dia berteriak cemas dan takut, "Kakak kedua, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Pria bernama Li Yunfei itu telah mengaku bahwa dia membunuh tetua klan kita. Apakah aku mengakuinya? Apakah aku baru saja mengatakan sesuatu?" Li Yunfei terkekeh dalam hati. Wajahnya berpura-pura polos. Dia secara bertahap meningkatkan kecepatan latihannya. Setiap pukulan dan tendangan cepat dan kuat, disertai dengan suara angin dan guntur yang samar. Tulang-tulangnya retak dan berbunyi seperti kacang yang meletup, energi internalnya melonjak, dan semua penyumbatan di meridiannya seolah terlepas dalam sekejap. Li Yunfei berteriak kegirangan, benar-benar melepaskan semua rasa malunya. Kecepatannya meningkat pesat, hingga akhirnya tubuhnya hampir menjadi kabur. Mereka yang mendengar keributan itu menjulurkan leher untuk menonton, hanya untuk merasa ngeri karena kecepatan pria ini terlalu cepat, hampir seperti dia sudah gila, sehingga mustahil untuk membedakan jenis kungfu apa yang sedang dia praktikkan. Boom! Dengan suara dentuman keras di dalam tubuhnya, Li Yunfei merasakan kultivasinya memasuki alam baru. Darahnya mendidih, dan energi sejatinya melonjak dari dantian ke dadanya, mengalir lurus ke atas dan ke bawah, seolah membuka meridian Ren dan Du di sistem saraf pusatnya. Ini adalah tanda kemajuan dari tingkat menengah ke tingkat tinggi di alam pertama kultivasi seni bela diri. Mulai saat ini, Li Yunfei dapat dianggap sebagai ahli kecil di antara para kultivator seni bela diri, memiliki darah dan energi yang kuat dan telah membuka meridian Ren dan Du-nya. Adapun tanda-tanda alam kedua, itu membutuhkan pengembangan kekuatan tersembunyi. Bayangkan meletakkan tahu di atas meja. Satu pukulan telapak tangan tidak akan memecahkan tahu, tetapi akan menghancurkan meja. Atau, seperti memukul 1000 lapis kertas, satu pukulan tidak akan merobek lapisan terluar, tetapi akan menghancurkan lapisan dalamnya. Seorang ahli semacam itu menyerang dengan kekuatan tersembunyi, tidak meninggalkan luka yang terlihat, namun merusak organ dalam secara parah. Korban mungkin tampak baik-baik saja pada awalnya, tetapi tiba-tiba meninggal 2 hari kemudian, tanpa meninggalkan bukti yang jelas untuk melacak pelakunya. Konon, pada masa Republik Tiongkok, ada seorang Grandmaster, yang kurang lebih setara dengan puncak kekuatan batin, yang dapat membunuh seseorang hanya dengan menamparnya dari jarak beberapa meter di jalan, dan orang tersebut akan mati secara misterius setengah bulan kemudian. Ketika seni bela diri dikembangkan hingga tingkat tertinggi, seni bela diri menjadi dekat dengan teknik.
Apa yang dapat dilakukan oleh teknik, seni bela diri, sampai batas tertentu, juga dapat mencapainya. Li Yunfei meraung, melepaskan sisa kekuatan di dalam tubuhnya dan mengakhiri latihannya. Seketika, ia merasa segar dan jernih pikirannya. Perasaan ini begitu luar biasa sehingga seseorang tidak akan pernah tahu betapa luar biasanya sampai mencapai level ini. Perasaan ini hanya dapat dipahami secara intuitif dan tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Sialan, aku telah menyanyiakan begitu banyak ramuan dan buah spiritual sebelumnya. Bahkan sari dari mata air spiritual. Darah dan kiku sekuat monster, kenapa aku tidak berpikir untuk berlatih lebih awal dan menjadi ahli tingkat atas lebih cepat? Aku baru memasuki tahap lanjutan pertama, dan aku sudah merasa beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika aku memasuki tahap kedua atau ketiga, betapa menakutkannya itu? Li Yunfei mendongak ke langit, pikirannya dipenuhi dengan berbagai macam pikiran. Orang lain tidak tahu apa yang dipikirkannya. Setelah Li Yunfei naik ke level berikutnya, dia menatap langit dengan tangan di belakang punggungnya. Seperti seorang pertapa, pandangannya tertuju pada puncak setinggi 45 meter. Setengah dari ekspresinya cerah, dan setengah lainnya melankolis. Seperti seorang pemuda yang sok artistik yang telah diracuni sesuatu, beberapa orang segera menegurnya karena bersikap sok dan mengingatkannya bahwa ini adalah puncak gunung lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut, di mana petir dapat menyambar kapan saja. Beberapa prajurit pasukan khusus, yang membawa senjata dan sedang berpatroli rutin, menatap tak percaya, bergumam sendiri, ya ampun. Kalian bahkan bisa berlatih teknik bergulat dan pertempuran? Kepala instruktur San, yang menciptakan rangkaian teknik bergulat dan pertempuran ini, benar-benar luar biasa. Mulai besok, aku akan mendedikasikan 2/3 waktu latihan menembakku untuk bergulat. Namun, sebagian besar ahli di camp tersebut dipenuhi dengan rasa jijik ceka. Sudah tua sekali dan baru berada di tahap lanjutan alam pertama. Apa yang bisa dibanggakan? Bukankah Direktur Tao mengatakan bahwa perekrutan ini hanya untuk para ahli di alam kedua atau lebih tinggi? Bagaimana mungkin seorang pemula dari alam pertama bisa menyelinap masuk? Kau baru menyadarinya? Dia bukan satu-satunya pemula. Setidaknya ada 3 orang yang berada di alam pertama. Tapi 2 lainnya sudah berada di alam pertama tingkat lanjut saat masuk camp. Sementara si idiot pamer ini baru saja dipromosikan ke alam pertama tingkat lanjut. Dengan tingkat keahlian seperti itu, dia masih berani pamer? Ceka-ceka. Orang yang berbicara tampak malu dan menggelengkan kepalanya. Semakin kurang berpengalaman seseorang, semakin mudah ia bertindak impulsif. Apakah kau lupa? Kemarin, orang yang kurang berpengalaman seperti inilah yang mengusulkan rencana berisiko, berani memasuki lembah yang dipenuhi binatang buas bermutasi untuk memasang sistem pen satelit. Apakah dia tidak menyadari berapa banyak binatang buas bermutasi di lembah itu? Bahkan jika dia sampai ke tengah, dia tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Sejenak, berbagai macam pendapat dilontarkan, dan suara-suara itu semakin keras, mengejutkan Li Yunfei dari dunianya sendiri yang penuh dengan pikiran acak. Gong Feiyu tampak seperti baru bangun tidur. Sambil menggosok matanya, dia muncul dari balik kerumunan dan tertawa riang. Selamat atas kemajuanmu yang luar biasa, kawan. Kau telah mencapai tahap lanjutan dari alam pertama, nyaris menyusulku. Sepertinya tidak ada misi hari ini, jadi bagaimana kalau kita masak makanan enak untuk merayakan kemajuanmu? Justru kaulah yang melakukannya. Selama ini, aku, sebagai kaptenmu, telah seperti pengasuh, menyediakan makanan dan minuman untukmu. Sekarang kita berada di perkemahan, kau mengharapkan aku untuk melayanimu? Li Yunfei tidak akan tertipu. Meskipun dia senang bisa naik ke level berikutnya, dia tidak akan membuat janji kosong. Ada begitu banyak orang di perkemahan ini. Jika makanannya enak, semua orang akan berbondong-bondong meminta, dan dia akan kelelahan. Aku akan melakukannya, kau hanya perlu menyediakan bahan-bahannya. Gong Feiyu langsung setuju. Takut Li Yunfei akan berubah pikiran. Berdiri di belakang kerumunan, Xiao Qian menatap kedua pemuda yang sedang mendiskusikan makanan dan minuman dengan ekspresi kompleks, merasa iba atas ejekan dan cemoohan orang banyak. Dia ingin mengatakan kepada mereka yang mengejek Li Yunfei bahwa pendekar bela diri ini, yang baru saja naik ke tingkat tinggi alam pertama, telah sepenuhnya mengendalikan dirinya, seorang ahli alam kedua, dan tidak berani memberikan perlawanan sedikit pun. Saat dikalahkan, ia berada dalam kondisi lemah karena kehabisan energi sejatinya, sehingga ia sama sekali tidak yakin telah ditangkap seperti itu. Namun, ketika bangun, ia mendapati dirinya tidur di sebuah gubuk kecil dari rumput di puncak gunung, dan tali yang mengikatnya longgar, yang sepertinya menandakan sesuatu. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa takut. Pakar alam kedua ini, yang telah memulihkan sebagian energi sejatinya dan setidaknya setengah dari kekuatannya, sangat ketakutan sehingga ia tidak berani bergerak sampai Li Yunfei muncul dan menyuruhnya untuk melepaskan tali itu sendiri. Pada saat itulah ia akhirnya menghela napas lega. Ini adalah iblis super dalam wujud manusia. Dia tampak lemah dan tidak berbahaya, tetapi begitu Anda memprovokasinya, Anda akan menemukan betapa menakutkannya dia. Mengetahui betapa berbahaya dan menakutkannya Li Yunfei,
Bahkan jika dia muncul di hadapan Anda dengan tangan di belakang punggungnya, Anda tidak akan berani menyerangnya dengan mudah. Dia telah naik level lagi. Aku penasaran seberapa menakutkan kekuatan tempurnya yang sebenarnya sekarang. Mengingat malam hujan itu, Xiao Qian menghela napas. Bayangan iblis itu terpatri dalam benaknya, membuatnya tidak berani membangkang atau melawan sedikit pun. Li Yunfei memiliki hari yang santai, karena Tao Datan masih mendiskusikan kelayakan rencana tersebut dengan atasannya. Secara pribadi, Tao Datan telah mencoba membujuk Li Yunfei agar mengurungkan niatnya, tetapi Li Yunfei bersikeras untuk pergi, sehingga ia tidak dapat membujuknya lagi. Namun, sebelum pergi ke lembah nomor 1, ia harus meninggalkan surat wasiat. Ini adalah taruhan dengan Cai Ziping, bukan sesuatu yang dipaksakan oleh kantor manajemen khusus. Ini bukan lelucon. Jika Li Chunqiu tahu bahwa cucu kesayangannya telah meninggal di pegunungan dan hutan yang dalam, kemarahan seorang seniman bela diri tingkat ketiga pasti akan menyebabkan sungai darah mengalir. Bahkan Tao Datan sendiri tidak dapat menjamin keselamatannya. Bahkan jika Shangguan Zheng ikut campur, mereka yang terjebak di tengah baku tembak akan menderita nasib yang mengerikan. Pada sore harinya, akhirnya diperoleh hasil para petinggi menyetujui rencana tersebut. Namun, pertaruhan ini penuh dengan ketidakpastian, dan rencana darurat yang terperinci diperlukan. Jika pemboman gagal, makhluk-makhluk mutan yang beruntung itu harus dicegah agar tidak melarikan diri dari pegunungan. Ketiga lembah ini memiliki 2 jalan yang keluar dari pegunungan, terletak di kedua sisi bukit tempat perkemahan mereka berada. Sebelum secara resmi melaksanakan rencana tersebut, mereka harus terlebih dahulu memperbaiki 2 jalan penting yang keluar dari pegunungan ini. Begitu bahan peledak di kedua rute sudah siap, dan taruhan akan segera dilaksanakan, Cai Ziping tiba-tiba merasakan penyesalan. Dia ragu-ragu, ingin Cai Jian menggantikannya. Tetapi dia awalnya menyeret Cai Jian ke dalam masalah ini, menggunakan kesepakatan 2 untuk 1 untuk memaksa Li Yunfei setuju. Jika dia meminta Cai Jian untuk menggantikannya, siapa yang mau memenuhi taruhan untuk Cai Jian? Upaya Cai Zijing untuk mundur di menit-menit terakhir menuai ejekan dari para ahli bela diri di puncak gunung, yang semuanya menyebutnya pengecut tak berpendirian. Dia mencoba meminta saudara keduanya untuk membela dirinya, tetapi Cai Zijing menendangnya. Dia dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa dia tidak hanya harus berpartisipasi, tetapi juga harus menyelesaikan misi, atau dia akan mempermalukan seluruh keluarga Cai. Sebaliknya, Li Yunfei sudah mengemasi tasnya, mengencangkan ujung celana dan mansetnya, lalu mengoleskan bubuk belerang ke tubuhnya, obat penting untuk mencegah penyebaran ular dan serangga berbisa. Malam hari terlalu berbahaya, memasuki lembah saat fajar akan relatif lebih aman. Namun, sebagian besar kultivator percaya bahwa ini adalah jebakan maut. Belum lagi banyaknya ular dan serangga berbisa di lembah 2 dan 3, 2 ular piton raksasa di lembah 1 saja sudah membuat seseorang merasa tak berdaya. Bahkan Shangguan Zheng pun tidak dapat menjamin bahwa ia dapat masuk dan keluar tanpa masalah. Hei, kau benar-benar mau mati? Jangan hiraukan si sampah Cai Ziping itu. Tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawamu untuk cacing sekarat itu. Gong Feiyu menasihati dengan sungguh-sungguh, berharap Li Yunfei juga membatalkan taruhan tersebut. Selama kedua pihak yang terlibat membatalkan taruhan, bahkan jika atasan marah, mereka tidak akan bisa memaksa mereka mati dengan senjata. Kata-kata seorang pria sejati sama berharganya dengan janjinya. Apa yang sudah dikatakan, dan bagaimana mungkin seseorang mengingkari janjinya? Li Yunfei telah menuliskan kata-kata terakhirnya dan memberikannya kepada Tao Datan. Bagaimana mungkin dia mengingkari janjinya di tengah jalan? Selain itu, Li Yunfei tidak akan merasa nyaman mengirim orang lain ke lembah nomor 1. Nyawa Wang Cai dan Xiao Hei sepenuhnya bergantung pada perjalanan ke lembah ini. Karena medan yang unik di daerah tersebut, dan setelah mengetahui dari Tao Datan bahwa militer telah memutuskan untuk menjatuhkan beberapa bom pembakar untuk memusnahkan semua binatang mutan di lembah, militer kemungkinan besar telah mengerahkan pesawat pengebom untuk mengatasi masalah binatang mutan di pegunungan. Cai Jian, dengan wajah tegang, menirukan gerakan Li Yunfei, mempersiapkan diri. Ia berasal dari cabang keluarga Cai yang tidak langsung, dan meskipun dianggap sebagai petarung yang terampil, ia kurang percaya diri untuk melawan putra sah sang kepala keluarga. Diculik dan dipaksa berjudi sampai mati, ia merasa hidupnya akan berakhir di sini. Setiap orang membawa 2 pelacak satelit dengan wadah logam khusus yang tidak akan rusak meskipun dimakan oleh binatang buas yang bermutasi dan akan terus memancarkan sinyal. Angin menderu kencang, sungai terasa dingin, dan ketiga pria itu, yang seperti pasukan bunuh diri, merasakan pengorbanan heroik. Tentu saja, kecuali Cai Ziping, yang menangis dan memohon belas kasihan untuk mundur. Demi bertahan hidup, pria ini bahkan meminta saudara keduanya, Cai Zijing, untuk menggantikannya dalam taruhan dan memasuki lembah nomor 2. Kemarahan sesaat melintas di wajah Cai Zijing, tetapi menghilang dalam sekejap. Adik ketiga ini memang tidak berguna. Untungnya, dia sempat kehilangan akal sehat dan bertaruh hidup dan mati dengan Li Yunfei. Jika dia terus bertindak gegabah, dia pasti akan tergoda untuk membunuhnya.
Sebagai murid terbaik Gunung Longhu dan harapan masa depan keluarga Chai, bagaimana mungkin aku dengan santai ikut serta dalam pertaruhan hidup dan mati dengan orang lain? Memasuki lembah nomor 2, tempat itu penuh dengan ular dan serangga berbisa, serta babi hutan dan serigala ganas. Bahkan kultivator tingkat 3 pun akan kesulitan bertahan hidup di sana, kan? Aku sama sekali tidak boleh mati. Tao Datan memperhatikan ketiga sosok itu menghilang ke dalam pegunungan, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Namun, sebagai seorang pemimpin, dia tentu tidak akan hanya menyiapkan satu rencana. Bahkan jika Li Yunfei dan kelompoknya gagal total, dia akan memiliki cara lain untuk mengirimkan sistem penentuan posisi satelit lain ke 3 lembah tersebut. Adapun para ahli kultivasi yang dipanggilnya, mereka terutama ada di sana untuk memburu setiap monster mutasi yang melarikan diri dengan panik. Bahkan, tanpa Cai Ziping membuat taruhan ini, Tao Datan memiliki rencana serupa sebelumnya. Dan karena seseorang dengan bodohnya ikut campur, dia dengan senang hati menurutinya. Namun, ia sangat khawatir tentang Li Yunfei bahkan dengan surat wasiat yang ditulis oleh Li Yunfei sendiri. Jika Li Chunqiu menjadi marah, statusnya tidak akan berarti apa-apa. Jika seseorang bertekad untuk membunuhmu, apa bedanya seberapa tinggi pangkatmu? Li Yunfei sebenarnya sudah mengetahui ketidakjujuran Tao Datan, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Mereka yang bisa menjadi pemimpin semuanya adalah orang-orang yang cerdik. Untuk saat ini, semua orang hidup tenang, berpura-pura tidak memperhatikan, dan sesekali bahkan mengobrol dan tertawa lebih baik daripada perselisihan total. Tao Datan tidak berutang apapun padaku, dan aku juga tidak berutang apapun padanya. Jika kau tidak berhati-hati saat bekerja sama dengan lembaga resmi semacam ini, kau mungkin bahkan tidak tahu bagaimana kau meninggal. Celaka. Dunia ini tempat yang berbahaya. Li Yunfei menghela napas, melirik jam, dan sudah melangkah masuk ke lembah nomor 1. Tao Datan menetapkan bahwa sebelum tengah hari, dimanapun mereka berada di lembah itu, mereka harus segera melarikan diri dari pegunungan. Pesawat-pesawat pengebom dijadwalkan menjatuhkan bom pembakar besar-besaran tepat tengah hari, menghancurkan segala sesuatu di lembah itu. Dengan menggunakan energi sejatinya untuk menjentikan ular bambu hijau zamrud di atas kepalanya, dia membungkuk dan merangkak di bawah jaring laba-laba merah tua yang besar. Tiba-tiba, seekor ular berkepala besi berwarna coklat kekuningan melompat dari dedaunan layu dan menggigit leher Li Yunfei. Sialan, ini masih pinggiran kota. Li Yunfei meraung marah. Dia mengaktifkan kekuatan jiwanya, menjepit ular berkepala besi yang menyerang di depannya, dan membantingnya dengan keras ke batu besar di depannya, mengubahnya menjadi tumpukan daging cincang. Jika dua lembah lainnya sama berbahayanya, peluangnya untuk membunuh Cai Ziping dengan tangannya sendiri mungkin mendekati nol. Dia berbalik dan melihat ke puncak gunung tempat perkemahan itu berada. Tempat itu sudah tersembunyi oleh hutan lebat. Itu bagus. Dia bisa menggunakan kekuatan ruang kecil tanpa khawatir ketahuan. Seekor babi hutan setengah dewasa dicekik oleh ular piton sepanjang 8 atau 9 meter. Dengan separuh kepalanya digigit ular piton tersebut. Namun ia masih mampu berlari dan berjuang untuk melarikan diri dari lembah. Namun, entah karena sesak napas atau kelelahan, dia membenturkan kepalanya ke batu, tersentak beberapa kali, lalu berhenti meronta. Ular piton sepanjang 8 atau 9 meter itu menyipitkan mata ke arah Li Yunfei saat ia lewat, seolah sedang mempertimbangkan apakah akan mencari mangsa lain untuk sarapan. Bagi orang lain, ular piton sepanjang 8 atau 9 meter akan menjadi raksasa biasa, tetapi bagi Li Yunfei, itu lebih seperti reptil. Ketika pertama kali mendapatkan ruang kecil itu, dia agak waspada terhadap ular piton raksasa seperti itu. Tetapi dengan peningkatan keterampilannya dan peningkatan kekuatan jiwanya, jangkauan kekuatan yang dapat dia kendalikan di ruang kecil itu telah meluas secara dramatis. Untuk menundukkannya hanya akan membutuhkan waktu sekejap. Ada terlalu banyak laba-laba beracun di jalan, yang sangat mengganggu. Li Yunfei menggunakan kekuatan ruang kecilnya untuk mengumpulkan semua laba-laba beracun di depannya dan melemparkannya ke dalam lubang ular agar mereka bisa menjadi makanan bagi ular-ular beracun tersebut. Ular piton raksasa itu dengan tajam merasakan bahaya saat secara halus mengungkapkan kekuatan khusus dari ruang kecilnya. Dengan 2 desisan, ia meninggalkan mangsanya, berbalik, dan melarikan diri ke hutan lebat, menghilang tanpa jejak. Kau pintar. Jika kau terlambat selangkah, aku pasti sudah melemparkanmu ke dalam lubang ular untuk memberi makan ular-ular berbisa. Kau, seekor piton raksasa, bukanlah tandingan ular-ular gu yang gila itu. Li Yunfei tersenyum sambil melemparkan babi hutan setengah dewasa yang diburu piton raksasa itu ke dalam lubang ular di ruang sempit. Sesekali memberikannya kepada ular-ular berbisa agar mereka tidak mati terlalu cepat. Adapun jenis makhluk apa yang akan dibudidayakannya di masa depan, itu terserah takdir. Lembah itu sangat lembab, yang disebabkan oleh hujan lebat beberapa hari sebelumnya. Meskipun matahari sudah muncul, Li Yunfei hampir tidak bisa melihatnya saat berjalan di jalan pegunungan yang terjal. Beberapa ekor serigala, yang tampaknya berasal dari gua bawah tanah, mengintip dari hutan di pinggir jalan. Tidak jelas bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Ukuran mereka hampir sama dengan serigala biasa, lincah dan kuat.
Kalian melarikan diri dari bawah tanah, yang berarti kalian menghancurkan diri sendiri. Tidak ada yang bisa kulakukan untuk membantu kalian. Lagi pula, ruang kecilku ini kesulitan menyimpan makhluk hidup. Setiap kali aku memasukkan makhluk hidup, itu akan menghabiskan energi spiritual ruang kecil ini. Li Yunfei menggelengkan kepalanya dan mengabaikan mereka. Selama mereka tidak terburu-buru menuju kematian, dia tidak akan mudah bertindak. Pada saat ini, di pintu masuk lembah nomor 2, Cai Ziping dengan hati-hati mengucapkan mantra. Kakinya hampir tidak menyentuh tanah, dan dengan tekad yang kuat, ia bergegas memasuki zona berbahaya. Sayangnya, ia berlari terlalu cepat dan menabrak seekor laba-laba besar berwarna merah tua, yang menggigitnya tepat di wajah. Cai Ziping menjerit ketakutan, merasakan mati rasa di wajahnya, dan buru-buru mencoba menepisnya. Namun laba-laba beracun raksasa itu melompat ke tanah terlebih dahulu, merangkak beberapa langkah, menggulung anggota tubuhnya, dan tiba-tiba mati. Cai Ziping awalnya terkejut, kemudian tampak mengerti sesuatu, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Aku tahu, itu karena bisa ular di tubuhku belum hilang, jadi aku sama sekali tidak takut pada serangga beracun ini. Jika mereka menggigitku, mereka akan mati lebih cepat. Dan bisa ular di tubuhku, dengan melawan racun dengan racun, justru akan terasa kurang parah. Dengan pemikiran itu, ia dipenuhi semangat kepahlawanan. Ketika ia bertemu dengan laba-laba beracun di jalan, ia sengaja menabrak laba-laba itu dan membiarkannya menggigitnya. Sayangnya, lembah yang dipenuhi binatang buas bermutasi itu bukan hanya rumah bagi laba-laba dan serangga beracun. Dia baru saja berjalan sekitar 2 atau 3 mil ketika seekor kobra bermutasi menyerang, menggigit pergelangan kakinya. Gigitan ini segera memperparah racunnya, membuat separuh tubuh Cai Ziping mati rasa akibat penumpukan neurotoksin yang berlebihan dalam sistem tubuhnya. Biasanya, gigitan kobra pertama kali tidak akan menimbulkan gejala yang terlihat selama 1 atau 2 jam. Aku tidak mau mati. Aku punya penawar racun, aku punya obat ular. Dengan tangan gemetar, dia membuka ranselnya, tetapi jari-jarinya tidak mau menurut, dan dia bahkan tidak bisa membuka resletingnya. Pada saat itu, ia dipenuhi penyesalan. Ia pasti sudah gila karena berani bertaruh dengan Li Yunfei. Mungkin Li Yunfei memang ditakdirkan untuk kalah. Tetapi apakah pantas bagi tuan muda ketiga keluarga Cai yang terhormat untuk mempertaruhkan nyawanya dengan seorang petani? Penglihatannya semakin kabur, entah karena air mata atau karena parahnya racun, dia tidak lagi bisa melihat apapun di kejauhan. Dia samar-samar bisa melihat seekor binatang buas, terengah-engah, mengendusnya dan meneteskan beberapa tetes air liur, tetapi binatang itu tidak memakannya. Mungkin binatang itu mengira racun di tubuhnya terlalu banyak dan takut diracuni sampai mati. Namun, beberapa kelabang dan kalajengking tidak peduli dengan hal itu. Mungkin mereka hanya menyukai makanan beracun. Satu persatu, mereka merayap keluar dari rerumputan dan celah-celah bebatuan lalu naik ke tubuh Cai Ziping, masuk ke lubang hidungnya, ke telinganya, memperlakukannya sebagai tempat berkembang biak bagi makhluk-makhluk yang sangat beracun. Cai Ziping kejang-kejang tanpa henti, tetapi terlalu lemah untuk melawan. Tubuhnya terasa tak terlukiskan, seperti cakaran kucing yang mencakar jantungnya, atau 1000 semut merayap di sekujur tubuhnya lebih menyakitkan daripada diiris perlahan hingga mati. Jika diberi kesempatan lain, dia yakin lebih baik membenturkan kepalanya ke balok tahu daripada bertaruh dengan Li Yunfei, dan dia tidak akan pernah melangkah ke lembah terkutuk ini. Di kamp puncak gunung, banyak sekali tentara yang sibuk mengemasi barang-barang mereka, bersiap untuk evakuasi. Kamp ini terlalu dekat dengan 3 lembah. Jika bom pembakar dijatuhkan, kamp ini juga akan menjadi zona bahaya, dan mereka harus mengungsi ke lokasi yang lebih jauh. Tao Datan dan Shangguan Zheng duduk di tenda pusat komando, dengan laptop militer di depan mereka. Di layar terdapat beberapa titik, yang merupakan sistem penentuan posisi satelit yang dibawa oleh orang-orang yang memasuki lembah. Setiap orang memiliki 2 alat tersebut. Namun, 2 titik cahaya yang mewakili Cai Ziping telah berhenti di tepi lembah nomor 2 selama setengah jam, dan Tao Datan tahu betul apa artinya ini. Si idiot itu, bahkan jika dia mati, kematiannya akan sia-sia. Tempat dia mati terlalu jauh. Bahkan jika kita mengoreksi koordinat ke pilot yang menjalankan misi, tidak ada yang bisa menjamin di mana bom pembakar itu akan mendarat. Sekarang kita hanya bisa menggunakan rencana cadangan dan mengirim drone ke lembah 2. Mudah-mudahan, burung-burung mutan itu tidak akan menembak jatuh semua drone kali ini. Tao Datan menggerutu frustrasi, lalu menelepon dan memerintahkan seseorang untuk menyiapkan drone menuju lembah 2 untuk melaksanakan misi cadangan. Saat Li Yunfei mendekati jantung lembah, ia hampir tidak bisa bergerak. Di hadapannya terbentang lanskap makhluk-makhluk bermutasi, mulai dari babi hutan dan serigala hingga kelabang dan kalajengking. Meskipun ia telah menggunakan ruang kecilnya untuk mengumpulkan ribuan ular berbisa dan serangga, tetap saja tidak ada tempat untuk meletakkan kakinya. Li Yunfei mengecek jam, sudah hampir pukul 10. Ini berarti bahwa meskipun dia meninggalkan sistem navigasi satelit sekarang dan berbalik, jika semuanya berjalan lancar, jet tempur dapat menjatuhkan bom pembakar segera setelah dia keluar dari lembah. Di musim lembab dan hujan ini,
Dia tidak khawatir tentang kebakaran hutan, tetapi kebakaran itu akan menghancurkan ekosistem gunung sepenuhnya. Di kejauhan, Anda sudah dapat melihat sosok Wang Chai dan Xiao Hei, bertengger di sekitar meteorit yang bersinar samar, seperti dua gunung berdaging, ganas dan menakutkan. Sisik mereka tampak berkilauan di tengah lembah yang gelap. Lembah itu sebenarnya panjang dan sempit, tetapi misi tersebut menetapkan bahwa area dengan konsentrasi tertinggi makhluk mutan harus menjadi pusatnya. Mungkin orang-orang di kantor manajemen khusus tahu bahwa itu adalah ulah meteorit matahari, tetapi mereka tahu itu adalah misi yang mustahil. Jadi tidak ada yang menyebutkan meteorit matahari, apalagi memberitahu mereka bahwa meteorit matahari adalah harta karun yang sebenarnya. Waktu sangat berharga, dan Li Yunfei tidak ingin membuang waktu lagi. Dia bersiul, dan kedua gunung berdaging itu tiba-tiba bergetar, menjulurkan kepala besar mereka dari tubuh mereka yang melingkar. Mereka melihat sekeliling dengan bingung, menggelengkan kepala mereka dengan cara yang sangat mirip manusia, seolah-olah mereka mengira sedang berhalusinasi. Li Yunfei bersiul lagi, menggunakan frekuensi yang sama yang telah ia gunakan untuk melatih kedua ular piton raksasa itu. Suara yang tertanam dalam tulang mereka. Benar saja, kali ini kedua gunung daging itu tidak hanya bereaksi dengan kebingungan. Sebaliknya, mereka bangkit setengah badan dengan raungan yang menggelegar, seperti pilar-pilar menjulang tinggi, mencari ke arah suara itu. Ular piton memiliki penglihatan yang sangat buruk, tetapi mereka dapat merasakan kehadiran yang familiar, kehadiran tuan mereka, baik yang baik maupun yang menakutkan, karena keberadaan tuan-tuan ini telah menyebabkan mereka banyak penderitaan. Namun, pada kenyataannya mereka berpikiran sederhana. Setelah merasakan aura Li Yunfei, mereka mendesis kegirangan dan kedua ular piton raksasa itu melesat seperti pegas, menghancurkan makhluk-makhluk kecil yang tak terhitung jumlahnya di jalan mereka. Ular piton raksasa itu bergerak, dan binatang-binatang buas lainnya berhamburan. Mereka bergegas ke depan Li Yunfei, dengan bersemangat mengangkat kepala mereka yang sebesar bangunan kecil, dan berdiri lebih dari 10 meter di udara, menatap Li Yunfei, tanpa sangat penasaran bagaimana ia menemukan tempat ini. Aura kuat yang terpancar dari ular piton raksasa itu menyapu dirinya, dan bahkan Li Yunfei merasa sedikit tertekan. Wang Chai, Xiao Hei. Li Yunfei mengerutkan kening dan berteriak kesal. Ular piton raksasa yang ganas itu tiba-tiba menundukkan kepalanya seperti anak sekolah yang berbuat kesalahan, dan berbaring telentang di tanah di depan Li Yunfei. Melihat tingkah laku kedua ular piton raksasa itu, Li Yunfei mengangguk. Selama mereka menuruti perintahnya, itu sepadan baginya untuk menjinakkan mereka dari ular piton biasa menjadi monster super bermutasi. Bawa aku ke batu matahari raksasa itu. Li Yunfei melompat ke kepala Wang Chai, yang sekarang sebesar bangunan kecil. Sisiknya kasar dan dingin seperti kaca buram, dan sangat nyaman untuk diduduki. Ular piton emas itu mendesis pelan, seolah-olah ia mengerti sesuatu. Ia memutar tubuhnya dan kembali ke tempat ia melingkar. Si kecil hitam mengikuti dari dekat, tanpa sedikit kesal. Ia tidak mengerti mengapa tuannya selalu lebih suka duduk di kepala Wang Chai dan tidak berdiri sendiri. Meteorit surya ini berukuran sangat besar, lebih besar dari gabungan semua batu surya yang pernah ditemukan Li Yunfei sebelumnya. Meteorit ini tertanam di dalam lubang lumpur, namun tetap setinggi bangunan 2 lantai. Vegetasi di sekitarnya sangat rimbun, bahkan rumput ekor rubah tumbuh lebat seperti tebu. Di celah-celah kayu mati di bawah bayangan meteorit, tumbuh jamur Ganoderma lucidum berwarna ungu, yang terbesar memiliki tudung sebesar bak mandi. Di samping meteorit surya raksasa ini, tersebar 2 meteorit surya seukuran kepalan tangan, yang menjadi sumber pertempuran sengit di antara serangga-serangga beracun ini. Dengan bongkahan meteorit surya ini, perjalanan ke pegunungan ini sungguh berharga. Li Yunfei tertawa terbahak-bahak. Karena khawatir akan terjadi hal buruk jika ia menunda-nunda, ia segera mengaktifkan kekuatan ruang kecilnya untuk menyimpan batu surya raksasa itu di dalamnya. Meteorit surya berukuran 2 lantai itu memasuki ruang kecil dan sekali lagi diasimilasi oleh matahari mini. Matahari mini itu tetap diam, menyedot meteorit surya yang masif itu ke udara, di mana keduanya menyatu. Seperti ular yang menelan gajah, meteorit raksasa itu perlahan menghilang, sementara matahari mini hanya tumbuh sedikit lebih dari 2 kali ukuran aslinya, menyerupai meja bundar bulat besar, dengan pancaran cahaya yang bahkan lebih terang dari sebelumnya. Meteorit matahari raksasa ini ditelan oleh matahari mini, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Raungan yang memekakan telinga mengguncang bumi, menyebabkan perubahan luar biasa di ruang kecil itu. Li Yunfei tidak punya waktu untuk menilai situasi sebelum jiwanya meninggalkan ruang kecil itu. Waktu sangat penting. Dia masih mengkhawatirkan meteorit matahari di lembah tetangga dan perlu berpacu dengan waktu untuk mencapai tujuannya. Li Yunfei melemparkan sistem penentuan posisi satelit ke dalam lubang lumpur yang terbentuk akibat meteorit matahari. Dia tidak menyentuh 2 potongan kecil meteorit matahari di sebelahnya. Dia tidak boleh terlalu serakah. Dia masih membutuhkan benda-benda ini untuk menjaga agar makhluk-makhluk mutan itu tetap hidup sehingga militer dapat membasmi mereka. Meskipun Ganoderma lucidum itu tidak seefektif Ganoderma lucidum yang dibudidayakan di tempatnya, karena tumbuh liar dan alami, dia dengan santai menaruhnya di ruangan kecilnya. Kemudian,
Dengan lambaian tangannya, dia menunjuk ke lembah nomor 3 terdekat dan berkata, Wang Chai, pergilah ke lembah itu secepat mungkin dan curi sepotong meteorit matahari di sana. Li Yunfei pergi ke lembah nomor 3 karena dua alasan. Pertama, untuk mendapatkan meteorit matahari, dan kedua, untuk membunuh Cai Jian. Adapun Cai Ziping di lembah nomor 2, Li Yunfei sudah lama menganggapnya mati. Bahkan jika dia sangat beruntung dan berhasil melarikan diri dari lembah itu, dia tidak akan bisa menyembuhkan racun ular bermutasi di tubuhnya. Untungnya, Li Yunfei tidak pergi ke lembah nomor 2. Jika tidak, jika dia bertemu dengan drone yang mengambil gambar dirinya sedang menunggangi ular piton raksasa, lelucon itu akan menjadi terlalu berlebihan. Jika dia tidak ingin dibedah dan dipelajari oleh Departemen Manajemen Khusus, dia harus membunuh semua orang di tempat kejadian. Dengan ular piton raksasa Wang Chai sebagai tunggangannya, kecepatannya jauh melebihi ekspektasi Li Yunfei. Bahkan jika dia berlari dengan kecepatan penuh, dia tidak dapat menandingi kecepatan ular piton di hutan lebat. Kekacauan meletus di lembah itu. Semua makhluk mutan, yang sama sekali kalah tanding melawan dua ular piton raksasa, berhamburan ke segala arah. Mereka yang tidak bisa melarikan diri dihancurkan oleh ular piton, menderita luka parah bahkan kematian. Hanya butuh sedikit lebih dari 10 menit untuk mencapai lembah 3 dari sini. Memasuki dari pintu masuk ini, arah masuk Cai Jian tepat berlawanan. Saat ini, Li Yunfei sama sekali tidak mempedulikan hal lain. Dia memerintahkan kedua ular piton raksasa itu untuk menemukan batu matahari secepat mungkin. Hewan buas tampaknya memiliki kepekaan bawaan terhadap batu matahari. Tak lama kemudian, Li Yunfei, yang duduk di atas kepala Wang Chai, sudah dapat melihat batu matahari dikelilingi oleh binatang buas yang bermutasi. Meteorit ini berukuran sedang, kira-kira sebesar batu penggiling. Jadi tidak banyak hewan liar yang berkumpul di sini. Tetapi ada sejumlah besar ular berbisa yang tidak biasa. Mungkin tempat ini lebih dekat dengan kuil Dewa Ular yang legendaris. Ketika Li Yunfei melihat ular berbisa yang bermutasi secara tidak biasa, dia akan dengan santai mengumpulkannya ke dalam lubang ular di ruang kecilnya. Sudah ada puluhan ribu ular di sana. Dia tidak peduli akan berevolusi menjadi apa, pada akhirnya semuanya akan jatuh ke tangannya. Jika dia pikir mereka bisa dijinakkan, dia akan memeliharanya. Jika dia merasa mereka terlalu ganas, dia akan langsung menghancurkan mereka sampai mati. Setelah mengumpulkan meteorit itu, Li Yunfei dengan hati-hati membungkusnya dengan kain kanvas sebelum menyimpannya di ruang kecilnya. Melihat bahwa binatang buas di seluruh lembah hendak mengamuk dan melarikan diri, Li Yunfei dengan cepat memecahkannya menjadi potongan kecil lain dan melemparkannya kembali ke tempat asalnya, sehingga menenangkan binatang-binatang mutan yang gelisah itu. Saat itu, Cai Jian telah berjalan sejauh 2 mil. Tubuhnya dipenuhi luka. Dia memegang dadanya dan menelan beberapa pil anti gigitan ular lagi. Dia tidak tahu berapa banyak jenis ular berbisa yang telah menggigitnya. Tetapi selain merasa lemah, dia tidak merasa akan segera mati. Tiba-tiba, ia merasakan bahwa semua binatang buas di sekitarnya gelisah, mengeluarkan raungan yang tidak nyaman. Mata mereka semua tertuju ke satu arah. Pada saat itu, sesuatu yang penting pasti telah terjadi di lembah tersebut. Cai Jian memuntahkan dahak berdarah dan mengumpat sesuatu. Diam-diam dia bersumpah bahwa jika dia bisa keluar hidup-hidup kali ini, dia pasti akan mencari kesempatan untuk menjauh dari keluarga Cai. Tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawanya untuk keluarga seperti itu. Dia setia dan berbakti, tetapi mereka tidak memperlakukannya seperti manusia. Meninggalkannya sesuka hati dan mempertaruhkan hidupnya seperti mainan. Dia mengangkat pergelangan tangannya dan melihat jam. Sudah pukul 1030. Dia merasa waktunya hampir habis. Dia harus melemparkan sistem penentuan posisi satelit ke tempat di mana makhluk-makhluk aneh itu paling banyak berkumpul, yaitu pusat lembah. Ini adalah perintah Taudatan. Tepat saat itu, dia merasakan angin aneh tiba-tiba bertiup di lembah, hutan berguncang, binatang buas ketakutan, dan terdengar suara gemerisik dan desisan seperti alat peniup api yang rusak. Suara itu semakin mendekat, dan ketika kepala ular piton hitam besar muncul dari hutan, dia langsung terkejut. Astaga! Saat itu, Cai Jian tidak bisa menggambarkan perasaannya. Mungkinkah benar-benar ada ular piton raksasa seperti itu di dunia? Di dahi ular piton itu, tampak sisik yang menonjol, yang sekilas terlihat seperti tanduk tunggal. Ular piton yang berubah menjadi naga? Ini praktis adalah makhluk mitos dari legenda. Cai Jian membuka mulutnya lebar-lebar, ingin mengeluarkan suara, tetapi dia tidak tahu harus berteriak apa. Dia tahu bahwa menghadapi makhluk aneh seperti itu tidak ada gunanya, apapun yang dia teriakan. Dengan tingkat kultivasinya yang masih di tahap awal alam kedua, bahkan jika dia tidak terluka, dia tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Tepat ketika dia hendak memejamkan mata karena putus asa, seekor ular piton emas raksasa lainnya muncul. Sisiknya berkilauan seperti koin tembaga yang mempesona, dan salah satu bagian tegaknya setebal menara kecil. Kepalanya yang sangat besar menyerupai paviliun yang bergerak. Namun, di kepala ular piton raksasa yang berkilauan keemasan itu, ada sesuatu yang tampak aneh. Setelah diperiksa lebih dekat,
Ternyata itu adalah seorang pemuda berpakaian kamuflase petualangan, membawa ransel pendakian, tersenyum padanya. Senyum itu, wajah itu, mengapa terasa begitu familiar? Li Yunfei? Bagaimana bisa kau? Kenapa kau duduk di atas kepala ular piton raksasa? Cai Jian berteriak dan melompat sangat tinggi hingga menginjak seekor ular cincin perak yang jinak di rerumputan. Namun, meskipun ular itu secara naluriah menggigitnya setelah diinjak, Cai Jian tidak bereaksi dan terus menatap lurus ke arah Li Yunfei. Hehe, kenapa aku tidak boleh duduk di kepala ular piton raksasa itu? Aku bersedia duduk, dan ular itu mengizinkanku duduk. Jadi kenapa aku tidak boleh duduk? Li Yunfei menatap Cai Jian sambil tersenyum, seolah sedang melafalkan kalimat yang sulit diucapkan, sangat akrab dengan keterkejutan dan keputusasaannya. Apakah ini ular piton raksasa yang kau pelihara? Atau ular biasa? Lupakan saja, toh aku akan segera mati. Kenapa bertanya begitu banyak? Keluarga Cai kita seharusnya tidak memprovokasi sosok misterius sepertimu. Aku tidak akan menyesal, aku hanya berharap setelah mati, aku bisa memiliki mayat yang utuh. Cai Jian berkata dengan putus asa. Sesuai keinginanmu, aku akan memberimu mayat utuh. Namun, sebagai kultivator spiritual, tubuhmu pada akhirnya akan lenyap, kembali untuk menyejahterakan langit dan bumi. Setelah mengatakan ini, Li Yunfei tidak membuang waktu, dan kekuatan misterius menyelimuti Cai Jian, seketika membawanya ke ruang kecil. Cai Jian memasuki ruang kecil itu, menggosok matanya, dan setelah melihat semuanya dengan jelas, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak hahaha. Akhirnya aku tahu mengapa pamanku, yang berada di puncak alam kedua, menghilang secara misterius tanpa jejak kematian. Ternyata kau benar-benar memiliki fragmen ruang misterius. Dunia legendaris di telapak tanganmu benar-benar nyata. Dan alam kultivasi legendaris di atas alam ketiga mungkin juga nyata. Di tengah tawa, aura Cai Jian semakin kuat, dan energi spiritual melonjak di sekitarnya. Ia sebenarnya telah naik ke tingkat minor sebelum kematiannya, dan semua lukanya telah sembuh total. Jika ia bertemu musuh lain, ia mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertarung. Tetapi sayangnya, di dunia kecil Li Yunfei, ia tidak dapat menimbulkan masalah apapun. Dia melompat tiba-tiba, berniat melepaskan mantra penghancur terkuatnya, kutukan pemanggilan petir, untuk menghancurkan Li Yunfei, yang melayang di udara, dan ramuan spiritual langka yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya. Sayangnya, Li Yunfei hanya membalas dengan tamparan, menjatuhkannya ke tanah. Setelah mendarat, Cai Jian tidak dapat bangkit lagi sampai tubuhnya berubah menjadi energi spiritual, yang memberi nutrisi pada ruang kecil yang baru diperluas dan membuatnya lebih stabil. Li Yunfei sangat puas dengan hasil ini. Mengubah musuh menjadi sumber daya pembangunan skala kecil dan menghilangkan semua jejak kematian mereka adalah metode yang paling efektif. Namun, setelah tubuh Cai Jian menghilang, kedua sistem pen positioning satelit menjadi sangat mencolok. Li Yunfei dengan cepat mengirimkannya keluar dari ruang kecil dan melemparkannya dengan kuat ke arah area tempat konsentrasi monster mutan paling tinggi. Lagi pula, benda-benda ini tidak takut jatuh. Mereka tidak akan rusak tidak peduli bagaimana cara mereka dilempar. Saat mereka mendekati ujung lembah nomor 3, Li Yunfei menempatkan Wang Cai dan Xiao Hei ke dalam ruang kecilnya. Mengendarai mereka lebih jauh akan berisiko ketahuan. Melakukan pembunuhan massal demi kerahasiaan bukanlah niat Li Yunfei, jadi dia lebih memilih menanggung lebih banyak kesulitan daripada mengungkapkan rahasianya. Saat itu, sebagian besar orang sudah dievakuasi dari perkemahan di puncak gunung. Sementara Gong Feiyu dengan cemas melihat arlojinya, mondar-mandir di depan tenda Taudatan, sesekali mengumpat sesuatu. Sudah jam 1130, kenapa Li Yunfei belum juga pulang? Tuhan tolong aku, jangan sampai terjadi apapun padamu. Jika kau mati, aku pun tak akan bisa hidup. Orang lain mungkin tidak tahu betapa kejamnya kakekmu, tapi aku sudah lama tinggal di desa keluarga Li. Apa kau pikir aku tidak tahu? Kakekku memang orang yang sombong. Tapi setelah beberapa hari tinggal di desa keluarga Li, dia tersenyum dan bertingkah seperti cucu. Dia takut pada kakekmu. Gong Feiyu bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya tidak keras, tapi cukup keras untuk didengar orang-orang di dalam tenda. Ini adalah peringatan terselubung kepada Taudatan jika Li Yunfei tidak kembali sebelum tengah malam. Sebaiknya dia membatalkan operasi pengeboman. Jika tidak, meskipun masalah di pegunungan terselesaikan, masalah mereka sendiri tidak akan terselesaikan, dan mereka akan beruntung jika bisa lolos dari pembantaian oleh Li Chunqiu yang marah. Menempatkan seorang pejabat sebagai penanggung jawab tidak ada gunanya. Mengapa? Karena teman baik Li Chunqiu, Sandaki, juga telah mencapai alam ketiga. Sandaki juga kakek Li Yunfei dan guru Yang Yunu. Hubungan mereka sangat dekat. Jika dia mengetahui bahwa Li Yunfei meninggal, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Di dalam tenda, Taudatan dan Shangguan Zheng saling bertukar pandangan cemas. Gejolak batin mereka bahkan lebih besar daripada Gong Feiyu. Baru sekarang, dihadapkan pada situasi tersebut, mereka menyadari betapa seriusnya masalah ini. Li Yunfei adalah satu masalah,
Tetapi sinyal sistem penentuan posisi satelit di Lembah 3 secara misterius menghilang dari planet selama beberapa detik, kemudian tiba-tiba muncul kembali 2 atau 3 mil jauhnya, sebelum akhirnya tetap diam. Adapun Lembah 2, drone mikro telah mengambil foto udara tubuh Chai Ziping. Namun, burung-burung di pegunungan sangat ganas dan akan menembak jatuh objek terbang yang tidak biasa yang mereka lihat. Saat ini, sistem penentuan posisi satelit di Lembah 2 hampir tidak dapat menempatkan lokasi di area tempat hewan liar paling banyak berkumpul, tetapi sudah tidak dapat lagi memeriksa situasi di Lembah 1 dan Lembah 3. Situasi di Lembah 1 paling normal. Tampaknya ia telah mencapai area padat dengan kecepatan stabil, kemudian menghilang dari sistem penentuan posisi satelit dan pergi seperti biasa. Dilihat dari waktunya, jika Li Yunfei selamat, seharusnya dia sudah kembali ke perkemahan kita sekarang, kan? Bahkan sebelum suara taudatan selesai, teriakan gembira Gong Feiyu terdengar dari luar tenda. Li Yunfei, kau akhirnya kembali. Jika kau tidak kembali, aku pasti sudah kencing di celana. Cepat, cepat, mereka akan mulai menjatuhkan bom pembakar dalam 10 menit. Ikut aku keluar dari camp di puncak gunung. Di sini juga tidak aman. Semua orang telah mundur ke belakang perimeter pertahanan. Gong Feiyu berdiri di puncak gunung, menyaksikan Li Yunfei mendaki jalan terjal, air mata kegembiraan menggenang di matanya. Bukan berarti dia dan Li Yunfei sangat dekat. Apa yang baru saja dia katakan itu benar. Dia benar-benar ketakutan dan sama sekali tidak ingin Li Yunfei mati. Karena jika Li Yunfei mati, semuanya akan tamat. Sialan, aku hampir pingsan karena kelelahan, tolong bantu aku berdiri. Apakah Chai Ziping sudah kembali? Suruh dia keluar, aku akan membunuhnya. Taruhan sialan ini terlalu berbahaya. Aku hampir mati beberapa kali, untungnya aku beruntung. Li Yunfei berpura-pura kelelahan, mengumpat dengan marah, seolah tidak menyadari bahwa dialah satu-satunya yang kembali hidup-hidup. Gong Feiyu bergegas keluar untuk membantu Li Yunfei. Tao Datan dan Shangguan Zheng tersenyum kecut dan menyuruh agen khusus untuk mengemasi barang-barang mereka. Bersiap untuk evakuasi kapan saja. Hanya dalam beberapa menit, pesawat-pesawat pengebom akan mendarat untuk melaksanakan misi mereka. Kemana orang-orang diharapkan untuk kembali hidup-hidup? Kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mencapai bagian belakang perimeter pertahanan sebelum ledakan terjadi, karena mereka sudah berada di perkemahan puncak gunung. Namun, Tao Datan sudah siap. Dia turun gunung dan menemukan sebuah gua kecil yang sudah dibersihkan di tempat yang teduh. Mereka pun merangkak masuk, menunggu saat-saat terakhir. Hahaha, setelah ini, berburu di pegunungan tidak akan menarik lagi. Jika ini terjadi di AS, Asosiasi Perlindungan Hewan akan menuntutmu ribuan kali. Ini pembantaian hewan. Li Yunfei menghela napas. Makhluk mutan itu terlalu berbahaya. Jika kita tidak membunuh mereka hari ini, lebih banyak manusia akan menderita. Di negara kita, ini adalah hal yang biasa. Anda tahu tentang kejadian ini, tetapi masih banyak lagi yang tidak Anda ketahui, kata Tao Datan pelan sambil duduk di pojok ruangan. Saat mereka berbicara, sistem komunikasi di tangan Tao Datan menyala dengan lampu merah, berkedip beberapa kali hitung mundur menuju peluncuran bom pembakar. Kemudian terdengar raungan yang memekakan telinga, gunung itu tampak bergetar, dan kemudian hembusan angin menerjang pintu masuk gua, menerbangkan ranting dan dedaunan dengan liar, seperti topan yang menerjang daratan. 3 bom pembakar berukuran besar dijatuhkan secara beruntun. Setelah hembusan angin mereda, seolah-olah deru jet tempur terdengar melesat di langit sebelum menghilang dalam sekejap mata. Setelah deru jet tempur mereda, gelombang panas terbawa angin, dan seluruh gua yang lembab itu tampak dipenuhi asap sekaligus, seperti negeri dongeng. Namun tak seorang pun akan menganggap tempat ini sebagai surga. Para petani dengan indera yang tajam seolah mendengar lolongan memilukan binatang buas di tengah gelombang panas. Lolongan itu singkat dan tajam, tetapi jelas nyata. Tao Datan dan Shangguan Zheng meninggalkan gua, diikuti oleh Li Yunfei dan Gong Feiyu. Sebagai kultivator, mereka tampaknya merasakan bahwa bahaya telah berlalu dan mereka dapat keluar untuk mengamati situasi. Tenda-tenda yang ditinggalkan di perkemahan puncak gunung telah lama diterbangkan oleh angin kencang akibat gelombang panas. Bahkan tidak ada batu seukuran kepalan tangan pun yang ditemukan di puncak gunung. Tempat itu begitu bersih sehingga benar-benar mengagumkan. Berdiri di puncak gunung, orang dapat samar-samar melihat cahaya api di 3 lembah, yang tampak seperti neraka. Beberapa burung besar, dengan tubuh mereka dilalap api, berjuang untuk terbang, tetapi malah berubah menjadi parabola berapi dan jatuh ke dalam asap tebal. Pusat kebakaran mungkin sudah lama berubah menjadi arang, tetapi di daerah sekitarnya, Anda masih dapat melihat babi hutan dan serigala, yang membara dan menyerbu dengan liar ke arah tepi lembah atau ke dalam hutan yang lembab dan teduh. Sebagian besar makhluk mutan akan dibakar hidup-hidup. Hanya sejumlah kecil makhluk yang berhasil melarikan diri yang akan menjadi lebih ganas terhadap manusia. Kita masih memiliki tugas yang lebih berat untuk diselesaikan. Ayo, kita pergi ke belakang perimeter pertahanan dan menunggu kelompok makhluk gila ini melakukan serangan balik. Tao Datan tampak tidak rela menyaksikan pemandangan mengerikan ini, menghela napas, dan berbalik untuk pergi.
Amitabha, Direktur tahu telah melanggar sila yang melarang pembunuhan, dan dia telah melakukan pembunuhan massal, kata Li Yunfei tanpa alasan yang jelas sambil mengikuti di belakang. Kau juga pantas mendapat pujian. Karena kaulah yang memasang sistem penentuan posisi satelit dengan sangat akurat sehingga para pilot mampu menjatuhkan bom pembakar raksasa itu. Tau Datan merasa berat hati dan ingin mencari seseorang untuk berbagi beban. Apa hubungannya ini denganku? Si idiot Cai Ziping itulah yang bersikeras bertaruh denganku dan memaksaku melakukan ini. Sialan, aku hampir tidak bisa kembali. Li Yunfei mengumpat dengan marah sambil menyebutkan kejadian itu. Jangan terlalu terbawa suasana dulu. Kau harus memikirkan bagaimana kau akan menghadapi Cai Zijing dan Song Fei begitu kau berada di luar perimeter pertahanan. Kedua orang itu adalah master sejati. Tau Datan menatap Li Yunfei dengan aneh, seolah-olah dia mengharapkan sesuatu. Cai Ziping sendiri yang menyebabkan ini, jadi siapa yang bisa dia salahkan? Apalagi yang bisa dia lakukan selain menghadapinya dengan tinjunya? Jika dia tidak senang, aku akan menghajarnya, kata Li Yunfei dengan nada menghina. Tau Datan berkata, Song Fei bukanlah tandinganmu. Dia bisa mengalahkan 10 orang sepertimu hanya dengan satu tangan. Adapun Cai Zijing, dia hanya satu peringkat lebih tinggi darimu, dan perbedaan peringkat itu seperti langit dan bumi. Jika dia memutuskan untuk menyelesaikan masalah di dunia persilatan dan diam-diam membalas dendam padamu, aku tidak akan bisa melindungimu sepanjang waktu. Sebelum Li Yunfei sempat berbicara setelah tertawa dingin, Gong Feiyu tak tahan lagi dan melompat keluar sambil berteriak, siapa Cai Zijing? Kita bersaudara bisa menghabisinya dalam sekejap. Mulai hari ini, Li Yunfei dan aku akan makan dan tidur bersama, dan kita tidak akan memberi Cai Zijing kesempatan untuk bergerak. Li Yunfei tetap diam, berpikir bahwa makan mungkin adalah tujuan sebenarnya Gong Feiyu. Adapun kemampuan bertarungnya, dia tidak berbeda dengan Cai Ziping yang baru saja meninggal dua sisi dari kaliber yang sama. Jangankan membantunya, dia akan beruntung jika tidak menjadi penghalang. Setelah menyampaikan semua yang perlu mereka sampaikan, Tau Datan dan Xiang Guansheng tidak akan memberikan nasihat lebih lanjut. Terlebih lagi, mereka dipenuhi rasa ingin tahu tentang Li Yunfei, tidak mengerti bagaimana seseorang dengan tingkat kultivasi seperti dia bisa masuk dan keluar dari lembah nomor 1 tanpa terluka. Mereka ingin melihat Cai Zijing bertindak dan memaksa Li Yunfei untuk mengungkapkan kemampuan sebenarnya. Begitu mereka mencapai bagian belakang perimeter pertahanan di bawah gunung, orang-orang yang direkrut oleh kantor manajemen khusus belum ditugaskan dalam pertempuran. Saat ini, pasukan khusus bertanggung jawab untuk menjaga dua garis pertahanan. Jika sejumlah besar binatang mutan menyerbu masuk, mereka akan dengan mudah meledakkan jebakan. Perburuan sedikit demi sedikit tampaknya menjadi keahlian para kultivator. Ketika Xiao Qian melihat Li Yunfei telah kembali dengan selamat dan tanpa tidak terluka, dia akhirnya kehilangan harapan dan yakin bahwa Li Yunfei adalah iblis yang tersembunyi. Dia memutuskan bahwa dia tidak boleh lagi memprovokasinya di masa depan dan bahkan harus berusaha menyenangkannya agar tidak dibunuh untuk membungkamnya. Cai Zijing dan Song Fei saling memandang dengan cemas. Mereka tidak menyangka Li Yunfei akan kembali dengan selamat. Sementara Cai Zijing dan Cai Jian tidak ditemukan dimanapun. Mereka yakin mereka telah mengalami nasib buruk dan meninggal di lembah itu. Li Yunfei, di mana saudaraku yang ketiga, Cai Zijing? Wajah Cai Zijing dipenuhi niat membunuh. Dia berpikir bahwa Li Yunfei sudah tamat. Asalkan musuh ini mati, bahkan jika saudaranya yang ketiga juga mati, dia masih bisa menjelaskan kepada ayahnya ketika dia kembali ke rumah. Namun, dia telah merencanakan permulaannya tetapi tidak mengantisipasi akhirnya. Adik ketiganya telah meninggal. Dan ahli bela diri Cai Jian dari cabang keluarga juga telah meninggal. Tetapi musuh keluarganya, Li Yunfei, masih hidup dan sehat. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Kau bertanya padaku? Siapa yang harus kutanya? Kata Li Yunfei dengan acuh tak acuh, seolah mengabaikannya. Jika kau benar-benar peduli pada Cai Ziping, carilah dia di lembah nomor 2. Aku hanya ingin tahu apakah, setelah bom pembakar itu, bahkan abu jenazahnya pun tidak akan ditemukan? Kau sedang mencari kematian. Cai Zijing meraung marah. Tiba-tiba ia membentuk segel tangan dan mengucapkan mantra. Dalam sekejap, ia melepaskan mantra serangan. Dengan jentikan jarinya, kelima elemen energi menjadi kacau. Seberkas cahaya menyilaukan tampak melesat melintasi langit dan bumi, menebas ke arah kepala Li Yunfei. Pedang gantung kutukan 5 hantu adalah jurus khas dari para guru surgawi Gunung Longhu. Awalnya digunakan untuk mengusir hantu dan menundukkan iblis, jurus ini ternyata sangat ampuh dan cepat ketika digunakan untuk membunuh. Sialan! Beraninya kau menyerangku? Li Yunfei meraung, melayangkan pukulan. Energi internalnya melonjak keluar seperti sungai yang mengamuk. Benturan tinju dan pedang energi spiritual menghantam 2 meter di atas kepalanya, menghasilkan suara dentuman teredam, seperti guntur dari entah, seketika menghancurkan pedang yang telah terbentuk dan melayang. Dalam sekejap, energi spiritual langit dan bumi hancur berkeping-keping, pasir dan batu berterbangan, dan fluktuasi energi spiritual yang hebat menyebabkan angin kencang yang membuat orang tidak mungkin membuka mata.
Mata para penonton membelalak kaget. Li Yunfei ini terlalu kuat. Bukankah dia baru saja naik ke tingkat tinggi alam pertama 2 hari yang lalu? Bagaimana mungkin dia memiliki energi sejati yang begitu mendalam? Dia menghancurkan pedang yang tergantung milik sekte guru surgawi hanya dengan 1 pukulan? Meskipun Cai Zijing hanya mengolah 1 pedang dan belum mencapai tingkat melepaskan 5 hantu dan mewujudkan 5 pedang secara bersamaan, teknik serangan tunggal ini saja sudah cukup untuk menjadikannya kekuatan yang patut diperhitungkan di dunia bela diri. Dan dia hanya dihancurkan oleh 1 pukulan Li Yunfei? Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kultivator tingkat tinggi dari alam pertama mengalahkan kultivator tingkat rendah dari alam kedua? Jangan remehkan perbedaan hanya 1 langkah. Itu mewakili 1 alam penuh. Shang Guanzheng dan Tao Datan saling bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi keterkejutan. Tak heran Li Yunfei begitu percaya diri. Dia memang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. Dengan tingkat kultivasi yang begitu rendah, bagaimana dia bisa mengolah ki sejati yang begitu mendalam? Apakah dia mengonsumsi ramuan spiritual dan harta karun langka setiap hari? Meskipun metode seperti itu memang dapat menghasilkan seorang jenius dengan ki sejati yang mendalam. Bahkan sekte terkuat di dunia pun tidak mampu membiayai murid seperti itu, bukan? Orang-orang ini sama sekali tidak bisa membayangkan bahwa Li Yunfei sudah benar-benar bosan dengan ramuan-ramuan itu. Dia makan ginseng seperti lobak, bahkan mengeluh rasanya terlalu pahit, dan minum cairan sumsum giok seperti minuman, bahkan mengeluh rasanya kurang menyegarkan. Dengan suplementasi intensif setiap hari seperti itu, bagaimana mungkin energi internalnya tidak melimpah? Namun bukan itu saja. Di tengah pasir dan batu yang berterbangan, Li Yunfei bergerak dengan kecepatan kilat, langsung bergegas ke sisi Cai Zijing dan meninju wajahnya. Prinsip untuk tidak memukul wajah seseorang sama sekali tidak berlaku untuk Li Yunfei. Jika kau berani membunuhku, aku bisa memusnahkan seluruh keluargamu. Cai Long, Cai Jian, Cai Ziping sudah mati. Dan sekarang giliran Cai Zijing. Li Yunfei sudah tidak sabar dan bahkan rela menunjukkan sedikit kekuatannya di depan semua orang. Plak! Cai Zijing terlempar jauh akibat pukulan. Ketika seorang kultivator spiritual didekati oleh seorang ahli bela diri, pada dasarnya mereka tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Saat Cai Zijing terlempar ke udara, beberapa orang tampak melihat beberapa gigi berdarah terlepas dari mulutnya. Belum lagi orang yang terlibat, bahkan para penonton pun merasa gigi mereka ngilu hanya dengan menontonnya. Namun, mereka yang bermata tajam dapat melihat bahwa Li Yunfei tidak menahan diri. Jika Cai Zijing tidak melompat mundur pada saat benturan, menggunakan kekuatan untuk menangkis pukulan itu mungkin akan menghancurkan kepalanya. HMPH. Pada saat genting itu, Song Fei mendengus dingin, melompat ke udara, dan menangkap Cai Zijing. Dengan sekali gerakan tangannya, dinding energi spiritual muncul begitu saja, menghentikan pengejaran Li Yunfei. Li Yunfei sama sekali tidak takut padanya. Dia melompat, menunjuk hidung Song Fei, dan mengumpat, HMPH, kau adik. Song Fei, jangan bilang aku tidak menghormatimu sebagai senior di dunia bela diri, tapi kau benar-benar tidak pantas dihormati. Kakekku pernah mengampunimu di desa keluarga Li, tapi kau tetap tidak belajar dari kesalahanmu. Setelah memasuki pegunungan, kau terus menentangku. Baiklah, kau kuat dan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Aku tidak bisa mengalahkanmu, dan aku tidak bisa membunuh orang yang kau lindungi. Tapi tunggu saja. Setelah kita meninggalkan pegunungan, akan ada banyak ahli yang akan menghadapimu. Song Fei tersipu, merasa kesal sekaligus takut, tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Sementara itu, Cai Zijing, dalam pelukannya, pipinya bengkak seperti kepala babi dan 3 atau 4 giginya hilang. Meskipun tidak pingsan, dia berpura-pura, menundukkan kepala, tidak lagi berani menantang Li Yunfei. 2 pukulan dari Li Yunfei telah menghancurkan kesombongan dan rasa superioritas Cai Zijing. Seorang murid berpangkat tinggi dari Gunung Longhu, seorang jenius dari keluarga Cai, calon penerus jika dia tidak segera melarikan diri, dia pasti sudah terbunuh oleh Li Yunfei dengan 1 pukulan. Baru sekarang dia menyadari bahwa Li Yunfei tidak takut pada sektenya, dan juga tidak menganggap serius keluarga Cai. Rasa takut yang kuat muncul dari lubuk hati Cai Zijing. Berpura-pura pingsan adalah pilihan terbaiknya saat ini. Jika dia tidak mampu menyinggung perasaan mereka, dia akan bersembunyi untuk sementara waktu. Bahkan kehilangan muka lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Pukulan Li Yunfei sangat kuat dan mendominasi. Beberapa kultivator yang sebelumnya meremehkannya sebagai pemula di alam pertama mulai memandangnya berbeda dan berhenti melontarkan komentar sinis. Setelah Cai Zijing dan Song Fei kembali ke tenda mereka menyarankan untuk tidak bekerja sama dengan Li Yunfei. Mereka beralasan bahwa dengan kemampuan bertarung Li Yunfei, ditambah Gong Feiyu dan Xiao Qian, mereka tidak akan mampu membunuhnya. Karena itu, lebih baik menjauh darinya untuk menghindari dia menemukan alasan untuk membalas dendam setelah mereka turun gunung. Li Yunfei tidak takut dengan latar belakang sekte guru surgawi Gunung Longhu, tetapi mereka tidak bisa tidak waspada terhadap kekuatan mengerikan dari 2 ahli tingkat ketiga di belakangnya. Selama bukit-bukit hijau masih ada,
Tidak perlu takut kehabisan kayu bakar, Cai Zijing percaya bahwa balas dendam adalah hidangan yang paling enak disajikan dingin. Dia berpikir bahwa selama dia kembali ke Gunung Longhu dan berbicara buruk tentang Li Yunfei kepada para tetua, dia yakin tidak akan ada yang membelanya. Saat senja tiba, makhluk-makhluk mutan yang berhasil melarikan diri dari lembah mulai muncul di area penyergapan. Pasukan khusus meledakkan bahan peledak, membubarkan gerombolan makhluk mutan yang melarikan diri. Pada saat ini, para kultivator dari kantor manajemen khusus terbagi menjadi dua tim, satu ke timur dan satu ke barat, untuk bergabung dalam pengepungan dan pemusnahan makhluk-makhluk mutan tersebut. Xiao Qian menjadi sepenuhnya patuh, tetap dekat dengan Li Yunfei tanpa bersembunyi atau menghindar, siap membiarkan Li Yunfei memperlakukannya sesuai keinginannya. Bahkan Cai Zijing dan Song Fei pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Li Yunfei. Jadi jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk melayani Li Yunfei dengan setia dan menunjukkan nilainya sendiri, kapan lagi dia akan melakukannya? Makhluk-makhluk bermutasi ini sekarang mudah ditakuti, tidak menimbulkan bahaya besar, tetapi mereka berpencar ke segala arah, yang cukup mengganggu. Di malam hari, hal itu tidak mengganggu tidur. Selama satu kultivator tetap bertugas, semua orang bergantian beristirahat, sehingga tidak jauh berbeda dengan petualangan atau wisata orang biasa. Li Yunfei berpura-pura tidur, tetapi jiwanya sebenarnya telah memasuki ruang kecil itu, dengan penuh semangat mengamati perubahan besar di dalamnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengamati ruang kecil itu dengan saksama sejak mendapatkan batu matahari raksasa tersebut. Pohon buah-buahan, ginseng, dan jamur lingzi yang dulunya tumbuh lebat kini jarang, bukan karena jumlahnya berkurang, tetapi karena luas lahan di ruang kecil tersebut telah meluas lagi. Di tengah-tengah danau air tawar, air mata air yang segar dan jernih, sebening dan setransparan kalsedon, memancarkan kekuatan hidup yang semarak dan hijau. Tak heran kakek menyebutnya cairan kalsedon. Memang benar-benar semakin mirip dengan kalsedon. Teh pencerahan yang ditanam di sekitar danau air tawar telah kembali menumbuhkan tunas baru. Bibit teh yang dulunya terpisah kini telah tumbuh menjadi pohon teh tua. 1 tahun di luar ruangan setara dengan 10 tahun di dalam ruangan. Dalam perbedaan waktu yang menakutkan ini, membudidayakan teh dan herbal spiritual menjadi sangat mudah. Kedua ular piton raksasa itu kembali ke ruang kecil dan dengan gembira bermain di danau. Kedua ular besar itu, seperti naga, mengaduk ombak biru dan memercikkan air ke langit, bahkan lebih dahsyat daripada paus yang menyemburkan air. Terdapat banyak ikan air tawar di danau itu, dan Li Yunfei telah memperbanyaknya hingga mencapai jumlah yang mencengangkan. Dahulu, ia selalu mengontrol jumlah makanan yang dimakan ular piton raksasa itu agar tidak memakan semua ikan di danau, tetapi sekarang ia terlalu malas untuk mempedulikannya. Biarkan saja ular itu makan apapun yang diinginkannya, asalkan tidak merusak ramuan dan teh spiritual di tepi danau. Cicit, cicit. Dari puncak gunung yang jauh, terdengar suara 2 ekor gir falcon. Suara mereka seolah dipenuhi kegembiraan dan sukacita. Li Yunfei sedikit penasaran. Ular piton raksasa itu telah kembali. Jadi mengapa kedua burung besar ini begitu bersemangat? Dengan sebuah pikiran, roh itu langsung terbang ke pohon besar di puncak gunung untuk memeriksa sarang burung besar yang telah mereka bangun. Di dalamnya, ada 2 anak burung. Mata mereka terpejam, berkicau dan meminta makanan. Kedua telur ini sudah diletakkan lebih dari setengah tahun dan belum menetas juga. Kukira mereka sudah menjadi telur busuk sekarang. Bagaimana bisa mereka menetas dengan sukses saat ini? Tidak setengah tahun di luar, tetapi sekitar 5 atau 6 tahun di dalam ruang kecil itu, kan? Sialan, mereka bisa mengulur waktu lebih lama daripada Neza. Li Yunfei sangat terkejut. Setelah mengamati lebih dekat, ia menemukan bahwa kedua anak ayam itu baru saja lahir dan bulu-bulu halusnya sangat lembut. Ia menyimpulkan bahwa mereka mungkin baru menetas kemarin ketika ruang kecil itu ditingkatkan dan mereka diberi makan oleh energi spiritual yang kuat. Jika demikian, maka kedua anak burung Girfalcon ini bukanlah burung biasa. Prestasi mereka di masa depan pasti akan jauh melampaui generasi pertama. Adapun apakah mereka sekuat induknya? Itu tergantung pada seberapa banyak saripati dari air mata air spasial dan berapa banyak ramuan spiritual yang mereka konsumsi. Burung Girfalcon mirip dengan anjing, dikenal karena sifat protektifnya yang kuat terhadap anak-anaknya. Meskipun tahu Li Yunfei adalah tuannya, burung itu tetap berteriak waspada padanya, menatapnya seperti seorang pencuri. Hehe, rawat anak-anakmu baik-baik dan gemukan mereka untukku. Aku akan kembali untuk menangkap mereka saat mereka sudah bisa terbang. Li Yunfei terkekeh puas dan terbang menuju sumber suara lain. Tempat itu adalah sarang ular. Ribuan ular berbisa yang ditangkap sebelumnya telah bermutasi menjadi ratusan ular berbisa mutan yang paling ganas. Namun kali ini, saat memasuki lembah nomor 1, mereka menangkap puluhan ribu ular lagi di sepanjang jalan. Sekarang, seluruh sarang ular itu dipenuhi ular-ular berwarna-warni, menjadi kerajaan ular. Roh Li Yunfei melayang di atas sarang ular, mengelus dagunya dan tertawa. Aku ingin tahu ular berbisa mana yang lebih banyak dan lebih berbahaya, dibandingkan dengan ngarai kuil Dewa Ular? Reruntuhan kuil Dewa Ular terlalu menyeramkan,
dan Li Yunfei tidak ingin menjelajahinya lebih jauh. Jadi dia hanya bisa mengucapkan kata-kata ini di ruang kecil. Dia tidak akan punya waktu luang untuk benar-benar pergi dan berkompetisi. Setelah meninggalkan sarang ular, Li Yunfei terus mengamati perubahan di ruang kecil itu. Saat ia sedang mempertimbangkan apakah akan menambahkan lebih banyak ramuan spiritual di area terbuka, ia tiba-tiba memperhatikan beberapa perubahan aneh di gubuk jerami kecil di kaki gunung. Penampilannya yang tua dan bobrok entah bagaimana telah memperoleh pesona pedesaan dan lapuk. Li Yunfei mendarat di depan lempengan batu di depan gubuk beratap jerami. Tepat di depannya terdapat aksara kuno ruang sirang. Tetapi di bagian belakang lempengan batu itu, terdapat pola samar yang tampak seperti aksara atau kecebong, bengkok dan padat, dan dia tidak bisa mengetahui apa yang tertulis di sana. Sialan, apakah lempengan batu ini juga aneh? Bentuknya berubah seiring peningkatan ruang kecil ini? Tapi apa gunanya semua aksara dan pola ini? Aku tidak bisa mengenali satupun, gumam Li Yunfei dengan frustrasi. Dia telah menguraikan beberapa aksara di bagian depan lempengan itu, yang menyerupai aksara tulang ramalan dan prasasti perunggu, menggunakan kamus kuno dan tebakan. Tetapi aksara seperti kecebong yang dia temukan di bagian belakang lempengan itu benar-benar tidak dapat dikenali. Meskipun merasa frustrasi, ia masuk ke dalam gubuk kecil beratap jerami itu, berbaring di ranjang sederhana untuk sementara waktu, dan ekspresinya menjadi tenang. Frustrasi dan kegelisahan ringan yang dirasakannya sebelumnya telah lenyap tanpa ia sadari. Roh itu tidur di ranjang batu, sementara tubuh fisiknya tidur di tenda di dunia nyata. Anehnya, mereka berada dalam harmoni yang sempurna. Tubuh fisik dapat merasakan perubahan halus di ruang kecil itu, dan roh juga dapat merasakan perubahan halus di dunia luar. Dengan mengantuk dan bingung, mereka tidur hingga fajar. Tubuh fisik Li Yunfei berada di dalam tenda. Ia tiba-tiba duduk tegak, energi dan semangatnya luar biasa melimpah. Seolah-olah ia telah bermeditasi selama 10 atau 15 hari. Tubuhnya dipenuhi kekuatan yang dahsyat, dan bahkan jika seekor singa tiba-tiba melompat di depannya, ia bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Wow, tidak buruk. Jadi, inilah tujuan sebenarnya dari gubuk beratap jerami dan ranjang batu ini. Li Yunfei bergumam gembira. Antisipasinya terhadap ruang kecil misterius ini semakin kuat. Dia bertanya-tanya fungsi menakjubkan apa yang akan muncul setelah ditingkatkan ke level maksimumnya. Tenda Gong Feiyu dan Xiao Qian bersebelahan. Ketika Li Yunfei keluar, Gong Feiyu tidak menyadari apapun, tetapi Xiao Qian berseru kaget. Setelah bertarung seharian kemarin, semua orang kelelahan dan belum pulih. Tetapi Li Yunfei telah tidur siang di tendanya dan sekarang penuh energi. Semangat bertarungnya melambung tinggi, auranya memancar keluar, seperti harimau yang dilepaskan dari kandangnya, penuh dengan keganasan dan kekuatan yang mendominasi. Dalam pertempuran yang terjadi kemudian, penilaian dan spekulasi Xiao Qian terbukti benar. Kehebatan bertarung Li Yunfei sangat menakutkan. Meskipun ia berulang kali menyembunyikan dan menekan kekuatannya, semua orang menderita luka ringan dengan berbagai tingkat keparahan, tetapi Li Yunfei sama sekali tidak terluka. Setelah seharian bertarung, ia masih ingin memanggang barbeque atau memetik jamur segar di hutan untuk membuat sup. Waktu terasa berlalu begitu cepat di pegunungan. Hari demi hari, semakin sedikit binatang buas bermutasi yang muncul. Menghitung hari, sudah 20 hari sejak mereka memasuki pegunungan. Li Yunfei jelas mulai tidak sabar. Dia telah pergi ke Taudatan beberapa kali, mengatakan bahwa dia harus kembali karena istrinya akan melahirkan. Dan jika dia tidak segera kembali, dia akan terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Meskipun Taudatan tidak memberikan jawaban yang jelas, dia sudah mulai memerintahkan para prajurit biasa untuk mengemasi perlengkapan tempur mereka yang berantakan. Semua orang mengerti bahwa hari untuk meninggalkan pegunungan semakin dekat. Malam itu, kelompok tersebut memburu 2 ekor kambing hitam yang mengamuk. Sebenarnya, saat melihat hewan-hewan ini, terlepas dari apakah mereka bermutasi atau tidak, mereka semua menginginkan sate kambing panggang, dan akhirnya mereka roboh. Secepat apapun mereka tidak bisa lolos dari serangan kultivator tersebut. Tim Li Yunfei mendapatkan seekor kambing hitam yang sedikit lebih besar, karena kambing itu dibunuh oleh Xiao Qian dengan satu pukulan. Kepala kambing itu terlempar sejauh 4 atau 5 meter, dan darah berhamburan kemana-mana. Bahkan Tuan Muda Gong Feiyu pun tak tinggal diam, ikut membantu menguliti daging dan membersihkan jeroan. Sementara itu, Guru Kumu dan Kepala Biara Mingxin menggumamkan mantra, entah itu melantunkan kitab suci atau pertobatan, tetapi tangan mereka sibuk membantu semua orang menusuk daging kambing menjadi tusuk sate panjang. Cai Zijing dan Tim Song Fei menatap dengan mata terbelalak. Seseorang berkata dengan masam, pergi ke pegunungan untuk sebuah misi, dan kalian bahkan membawa sate? Kalian benar-benar tahu cara menikmati hidup. Bubuk cabai, bubuk jintan, bumbu marinasi? Ketika pria itu melihat botol dan toples yang dikeluarkan Li Yunfei dari ranselnya, dia benar-benar terdiam. Adapun melihat Li Yunfei dengan terampil menyiapkan panci dan memasak semangkuk sup jamur segar, rebung, dan jeroan kambing, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk merasa iri. Taudatan,
yang baru saja mengatakan ingin makan domba panggang utuh bersama tim Song Fei, telah mengkhianati mereka tanpa ragu-ragu. Dia duduk di depan panci sup di sebelah Li Yunfei dan menawarkan untuk membantunya menyalakan api dan menambahkan kayu bakar. Sementara itu, Shang Guanzheng, master alam ketiga yang misterius dan rendah hati, berlari membawa setumpuk kayu bakar kering, mengatakan bahwa kayu bakar beraroma pinus lebih cocok untuk memanggang, menghasilkan lebih sedikit asap dan membuat daging lebih harum dan lezat. Sementara Cai Zijing berjuang memanggang seluruh kambing di atas rak dengan meniupkan udara melalui mulutnya yang berair, tim Li Yunfei sudah menyantap sate kambing, minum anggur, mengobrol dan tertawa, serta bersenang-senang. Li Yunfei tidak berani mengeluarkan anggur tua. Itu hanyalah anggur baru yang baru saja ditempatkan di ruangan kecil itu. Energi spiritualnya belum berkembang, tetapi rasanya sudah sangat enak, membuat para pahlawan bela diri ini terus memujinya. Para kultivator di kelompok Cai Zijing dan Song Fei sangat marah. Karena mereka berdua menyimpan dendam terhadap Li Yunfei, mereka terlalu malu untuk meminta sate domba yang harum. Domba utuh di samping mereka hangus hitam di luar dan berlumuran darah di dalam. Bagaimana mungkin mereka memakan itu? Sungguh menjijikan untuk dilihat. Huf, syukurlah kita akan segera meninggalkan pegunungan. Kalau tidak, hanya mengkhawatirkan makanan saja sudah bisa membuat siapapun gila. Setelah bergumul dalam hati, seseorang sudah dengan tak tahu malu mencoba pergi ke kelompok Li Yunfei untuk meminta beberapa tusuk sate domba. Akhir-akhir ini, apa gunanya harga diri? Jika Cai Zijing benar-benar peduli dengan harga diri, mengapa dia tidak berani membalas dendam pada Li Yunfei setelah bangun tidur? Keahlian macam apa yang dimilikinya sampai harus bertingkah seperti cucu sepanjang waktu? Menghindari Li Yunfei? Tao Datan sedang dalam suasana hati yang baik, tanpa sedikit mabuk. Setelah menerima panggilan telepon, dia mengumumkan kepada semua orang bahwa misi telah berhasil diselesaikan dan semua orang dapat berangkat meninggalkan pegunungan keesokan harinya. Setelah mendengar pengumuman Tao Datan tentang perjalanan pulang mereka, kelompok itu tidak seantusias yang diharapkan. Bahkan, ada sedikit rasa enggan. Kelompok Song Fei dan Cai Zijing berbeda, tetapi kelompok Li Yunfei, khususnya, bertingkah seperti anak-anak yang belum puas dengan perjalanan mereka, menangis dan memohon untuk tinggal di pegunungan beberapa hari lagi. Mengapa? Karena kita punya banyak makanan dan minuman setiap hari, dan kita bisa berlatih melawan binatang buas bermutasi. Tidak ada bahaya nyata. Dunia luar mana yang semenyenangkan ini? Karena kelompok orang yang tidak mau kembali ini, perjalanan mereka menuruni gunung menjadi sangat lambat. Yang seharusnya memakan waktu 5 atau 6 hari, malah memakan waktu hampir 10 hari. Li Yunfei ingin meninggalkan orang-orang bodoh ini dan kembali bersama istrinya, tetapi semua orang tidak setuju. Sebagai kepala koki tim, jika dia pergi, makanan lezat apa yang akan tersisa di pegunungan? Bahkan dengan berbagai macam makanan khas pegunungan, mereka tidak dapat menciptakan kembali cita rasa yang sama. Begitu kita melewati gunung batu putih gundul di depan sana, kita akan bisa keluar. Li Yunfei menatap puncak-puncak gunung di kejauhan dan tak kuasa menahan napas lega. Mereka akhirnya sampai di rumah. Saat ini, dia sangat ingin pulang. Setelah terpisah dari keluarganya selama hampir sebulan, dia berharap bisa mengaktifkan mode pesawat di ponselnya dan terbang pulang sendiri. Bagaimana keadaan sawah roh di ladang nomor 2 sekarang? Apakah saudara iparnya, Yulong, sudah kuliah? Istriku, Yuenu sialan. Dilihat dari tanggalnya, Yuenu belum waktunya melahirkan, kan? Jika aku benar-benar melewatkan acara besar ini, Li Yunfei pasti akan menghajar para rakus ini untuk melampiaskan amarahnya, lalu merampok mereka 100 kali sambil bertopeng. Saat pikiran Li Yunfei berkecamuk, Gong Feiyu berlari mendekat dan menyusul. Kita bisa keluar dari gunung? Astaga! Saudaraku tersayang, kenapa kita tidak pergi? Baiklah, jangan istirahat lagi, ayo makan siang sebelum keluar dari gunung. Akhir-akhir ini kita makan kelinci liar dan burung pegar setiap hari. Mulutku bau sekali. Aku mual hanya dengan mencium bau daging. Cukup sudah. Ayo kita pergi ke ladangmu begitu kita turun gunung. Bawakan kami masing-masing 2 atau 3 pohon tomat dan mentimun, untuk membersihkan sistem pencernaan kita. Mendengar teriakan Gong Feiyu, Li Yunfei terkekeh. Jangan sebut-sebut 2 atau 3 jin. Asalkan kau bisa menyelesaikannya, kau bisa dapat 10 jin. Setelah mengatakan itu, Li Yunfei berbalik dan melihat ke belakang tuankumu. Kepala biara Mingxin, begitu kita melewati gunung di depan sana, kita akan keluar dari pegunungan. Jika kita tidak tertunda di jalan, kita bisa makan siang di rumahku. Bagaimana menurut kalian? Kedua pendeta dan biarawati Taois itu sudah kelelahan akibat siksaan di pegunungan. Setelah mendengar bahwa mereka bisa segera meninggalkan pegunungan, mereka tidak ingin beristirahat. Li Yunfei kemudian melirik Direktur Tao dan Shang Guanzheng. Direktur Tao tertawa dan berkata, termasuk perjalanan ke pegunungan ini, saya sudah berada di sini selama 2 atau 3 bulan. Saya tidak ingin tinggal sedetik pun lebih lama. Kakak Li, silakan pimpin jalan. Mereka turun dari gunung. Di belakang kelompok, Cai Zijing dan Song Fei saling bertukar pandang. Mata mereka berdua dipenuhi kebingungan dan ketakutan.
Dalam pertukaran pandangan itu, mereka seolah langsung bisa membaca pikiran satu sama lain. Cai Zijing bertanya, lari atau tidak lari? Senyum pahit muncul di bibir Song Fei. Matanya melirik Li Yunfei dari sudut matanya. Secercah kebencian dan kemarahan terpancar di matanya. Namun pada akhirnya, kedua emosi negatif itu digantikan oleh rasa takut lari. Jika kita tidak lari sekarang, kita akan kehilangan kesempatan. Saat ini, Li Yunfei takut bergerak karena begitu banyak orang yang hadir. Tetapi jika kita turun gunung, lelaki tua dari keluarga Li tidak akan peduli. Dengan kekuatan lelaki tua itu sebagai seniman bela diri tingkat 3, bahkan jika tahu Datan meminta Shangguan Sheng untuk menengahi dan melindungi kita berdua, jika dia ingin membunuh kita berdua tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah mencapai kesepakatan, keduanya langsung membentuk segel tangan. Energi spiritual mereka melonjak dan sosok mereka bergerak dengan eksplosif. Dalam sekejap mata, mereka melompat dan bergerak lebih dari 10 meter ke samping. Song Fei, tanpa menoleh ke belakang, berputar dan melarikan diri menuju jalan setapak di gunung di depan. Cai Zijing melirik Song Fei dengan jijik di dalam hatinya, lalu berbalik ke Li Yunfei dan yang lainnya. Direktur Tao, kami memiliki urusan penting yang harus diurus di rumah, jadi kami akan pamit dulu. Li Yunfei, semoga persahabatan kita abadi, kita bertemu lagi. Setelah mengatakan itu, kecepatan Cai Zijing tidak kalah dengan Song Fei, menyusul dalam 4 atau 5 langkah, bahkan melompati Song Fei, dan menghilang ke dalam hutan lebat di jalan setapak gunung terlebih dahulu. Saat kedua sosok itu menghilang, Tao Datan dan kelompoknya semuanya terkejut. Hahaha, mereka yang mengenal mereka mengira mereka adalah murid Gunung Longhu, master bela diri. Tetapi mereka yang tidak mengenal mereka mungkin mengira mereka adalah anjing liar dari pegunungan. Mereka sudah kabur dengan ekor di antara kaki mereka bahkan sebelum turun gunung. Setelah aku turun gunung, aku akan menyebarkan kabar tentang keluarga Cai dan Song di dunia bela diri. Menurutku, teknik gerakan mereka cukup luar biasa, dan mereka bisa berlari lebih cepat daripada satu sama lain. Gong Feiyu adalah orang pertama yang tersadar, dan kata-kata pertamanya adalah ungkapan sarkasme yang terang-terangan. Namun, tidak mengherankan jika Cai Zijing dan Song Fei menjadi penakut dan pengecut. Saat ini, melihat sosok Li Yunfei yang menghilang, niat membunuh yang kuat terpancar di mata mereka. Mereka benar-benar tidak ingin membiarkan Li Yunfei pergi. Tao Datan jelas merasakan hawa dingin yang terpancar dari Li Yunfei. Meskipun dia tidak memiliki hubungan dengan keluarga Cai dan Song, dia tidak bisa tidak merasa khawatir terhadap kedua pria itu. Mereka berdua adalah ahli tingkat 2 di dunia seni bela diri. Kematian mereka adalah sebuah kehilangan. Sebagai kepala kantor manajemen abnormal, dari perspektif nasional, dia tidak ingin ada lagi ahli yang binasa. Cuaca di pegunungan tidak dapat diprediksi, kadang cerah, kadang badai, dan semuanya berlalu begitu cepat. Di luar pegunungan, cuacanya cerah dan hangat, yang membuat orang merasa lebih terbuka. Hehe, ayo cepat turun gunung. Aku melihat awan gelap mengejar kita dari belakang, dan aku tidak ingin basah kuyup sebelum kita meninggalkan gunung. Mendengar kata-kata Tao Datan yang tampaknya tidak masuk akal, semua orang tersenyum penuh pengertian, memahami bahwa dia sedang berbicara kepada Li Yunfei. Namun, Li Yunfei juga tahu bahwa maksud tersirat Direktur Tao adalah aku bisa melupakan apa yang terjadi di pegunungan. Tetapi begitu kita berada di luar pegunungan, masih ada beberapa aturan yang harus diikuti. Haruskah kita bersikap lunak jika ada kesempatan? Gumam Li Yunfei pada dirinya sendiri. HMPH. Keluarga Cai ini telah memprovokasi kita berulang kali. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Sialan, aku akan mencari kesempatan dan menghabisi mereka semua. Jika Direktur tahu apa yang dipikirkan Li Yunfei, dia mungkin akan memuntahkan seteguk darah. Kau berhasil membuat keluarga Cai menghilang tanpa ada yang menyadarinya. Dan ini belum berakhir? Apalagi yang kau inginkan? Mereka bahkan tidak melukai sehelai rambut pun di kepalamu. Cukup sudah, cukup sudah. Li Yunfei akhirnya menekan niat membunuhnya, dan ekspresi tenang kembali ke wajahnya semuanya. Mari kita lanjutkan perjalanan kita.